adanya Allah, maka terjadilah alam, tercipta alam. Wa humul muraduna ahlus syuhudi, mereka ini al-muradun, orang-orang yang Allah kehendaki menjadi ahlul ma'rifat, yaitu ahlus syuhud, sudah menyaksikan adanya Allah. Wa au bimakna wawi tadi itu. Waw di situ maknanya waw. Ai wa baina man yastadillu alaihi, dan antara orang man yastadillu alaihi menjadikan dalil menuju Allah itu bil makhlukati, dengan makhluknya. Wa humul muridun, itu kita ini muridun, orang yang masih murid ingin menuju Allah, ahlus sunnah. Fa ahwalu hadainil fariqaini mutafawitatun fi rutbati. Keadaan dua kelompok ini, al-muradun sama al-muridin, itu berbeda-beda fi rutbati, dalam martabatnya. Fal mustadillu bihi ta'ala ala ghairi arafal haqq. Al-mustadillu bihi, orang yang menjadikan Allah sebagai dalil adanya makhluk, arafal haqq, dia sudah mengenal Allah, bahwa Allah itu wujudul dzati, adanya itu zatnya. Alam kan adanya itu arodi, baru. Wa huwa ta'ala, dia udah mengenal Allah Ta'ala. Wa asbatal amro ay wujudal hawadisi, dan menetapkan adanya Allah itu menciptakan al-amro, itu ya hawadis, makhluk, min wujudi aslihi. Wa asbatal amro min wujudi ahli, dan dia muradun tadi menetapkan makhluk al-amro atau adanya ciptaan wujud hadis min wujudi asli, karena ada asalnya, tidak mungkin ada sendirinya, yaitu siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala. Ay ja'ala wujudahu mustafadun min wujudi, yaitu menjadikan adanya makhluk itu mustafadun, diambil dari adanya Allah. Idla wala ijadu lama wujidu, karena kalau seandainya tidak Allah ciptakan mah lama wujidu, tidak akan terwujud. Majuan ya, maju ya. Wa haula'ihum ahlul jadbi, mereka ini ahlul jadab, orang yang ditarik hatinya oleh Allah. Alladzina jadabathum yadul inayati, yang ditarik mereka ini oleh yadul inayati, tangan pertolongan Allah. Imma ibtidaan, baik sejak awalnya, ada yang terlahir sudah ma'rifat, Allah berikan gitu ya. Seperti siapa? Sayyidah Maryam gitu. Qala anna laki hadza, dari mana ini makanan udah banyak nih Maryam. Ini buah durian segala udah ada kan, di Arab udah ada. Qalat hiya min indillah, qalat huwa min indillah, itu dari Allah. Ya langsung syuhud, dan masih kecil padahal. Jadi sejak yadul imma ibtidaan, sejak kecilnya permulaan, atau ba'da suluh, atau ma'rifatnya itu setelah melakukan pembelajaran, dibimbing oleh masyayikh ba'da suluh. Wa humul arifuna bi rabbih, mereka yang pertama ini muradun adalah orang ahli ma'rifat, mengenal Allah. Fala yashhaduna ghairahu, maka tidak menyaksikan selain Allah. Walidzalika yastadilluna bil arsya fi hali tadabih, maka mereka yastadilluna, menjadikan dalil adanya Allah, alal asya'i, pada makhluk-makhluk, fi hali tadalihim, dalam keadaan tadalihim, menurun dari Allah. Habis itu kan turun, Allah kan tinggi, habis itu turun mengenal makhluknya, hali tadali, turun. Kalau kita kan mengenal makhluk dulu baru menuju Allah gitu kan, taroki gitu. Wa amal istidlalu alaihi ta'ala, adapun orang-orang yang berdalil menjadikan alam adanya alam ini menunjukkan adanya Allah, istidlal alaihi ta'ala istilahnya. Fala yakunu illa min adamil wusuli ilahi, kenapa dia berkatakan adanya makhluk dulu baru adanya Allah? Adanya makhluk bukti adanya Allah, sebab illa min adamil wusuli, tidak berkata seperti itu kecuali karena kita belum usul pada Allah. Li'anna salika yakunu mahjuban bil athari, karena salik itu dia terhijab dengan makhluknya, dengan ciptaan Allah. Fayastadillu biha, maka dia menjadikan dalil adanya alam karena adanya yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Fayastadillu biha, maka dia menjadikan dalil dengan makhluk tersebut. Athar alaman kawaron laila, pada zat yang membulak-balikan siang dan malam, yaitu Allah. Fayakunu minal istidlali bil majhuli alal ma'lumi, berarti menjadikan al majhul untuk menuju al ma'lum Allah. Wa bil ma'dumi alal mawjud, dan menjadikan dari al ma'dum, makhluk yang tidak ada ini, alal mawjud, pada zat Allah yang maha ada. Wa bil amril khafi alal dhahiril jali, dan perkara yang samar alal dhahiril jali, pada zat yang dhahir yang nyata.
Wa dzalika liwujudil hijabi, karena masih terhijab, belum usul. Wa wuqufi amal asbab, dan dia masih berada dengan alam asbab. Wa illa famata ghaba. Sebenarnya gitu, wa illa famata ghaba, kapan Allah itu tidak ada? Hatta yustadalla bi makhluqati alaihi, hingga kita menjadikan makhluknya untuk menunjukkan adanya Allah. Seharusnya kan yang tidak ada itu baru dijadikan dalil untuk menuju kepada yang belum ketemu itu. Kalau udah ada mah nggak usah. Wa mata ba'uda, sejak kapan ba'uda Allah menjauh? Hatta takunal atharu, hingga al-athar makhluk ciptanya, an-nasyi'atu an qudrati, yang diciptakan dari kekuasaan Allah, hiyallati tusiru ilaihi, dialah yang menyampaikan pada Allah. Wa ma al-tafa qawla ba'd ahli syuhudi fi hadzal maqam. Alangkah indahnya perkataan sebagian ahli syuhud al-ma'rifat dalam maqam al-mahmud yang terpuji ini. Ajibun liman yabwi alaika syahadatan, aneh sekali bagi orang yang mencari padamu ya Allah syahadatan, persaksian adanya Allah. Itu apa saksinya ya gitu. Wa antal ladzi asyhadatu kulla masyhadin, padahal engkaulah yang menyaksikan semua kejadian itu, bahwa segala sesuatu itu bersaksi akan adanya Allah. Qala Ibnu Abbad an-naqlan an laqatil minan wa lam, mengetahui olehmu kemarin apa? La tu'ta mada tu'lam, tidak ada tangan kalimat ilam illa li syiddatil i'tiyani ma ba'du, kecuali kalimat selanjutnya sangat penting. Ketahui olehmu annal adillata, bahwa dalil-dalil innama tunsabu, dalil-dalil menuju Allah, ilmu kalam, innama tunsabu, didirikan, diwujudkannya itu liman yaqul haqqo, bagi orang-orang yang masih mencari Allah di mana. La liman yashhadu, tidak untuk yang orang yang sudah menyaksikan adanya Allah dengan hatinya. Li'anna syahida ghaniyun biwuduhi syuhudi, kan orang yang langsung menyaksikan mah tidak memerlukan, ghaniyun tidak memerlukan, biwuduhi syuhudi, karena udah jelas dengan persaksian. An ayah taja ilal dalilin, dari memerlukan dalil. Kita sudah di Mekah, sudah melihat Ka'bah, tidak harus lagi mencari map, Google Map gitu. Fatakunul ma'rifatu bi'atibari tawsil wasailaya kasbiatan, maka al-ma'rifah bi'atibari, dengan menghitung tausilil wasaili, mencari alat al-wasil perantara, ilaiha, untuk ma'rifat, kasbiatan, itu kasbi itu perlu pemikiran ya. Maka takun al-ma'rifah bi'atibari, ma'rifat pada Allah bi'atibari, dengan menghitung tausilil wasaili, menggunakan perantara, adanya alam menunjukkan adanya Allah. Kasbiatan, itu ilmu kasbi. Kasbi itu memerlukan pemikiran. Adanya alam, apa namanya, al-alam mutaghayyir, alam itu berubah, muda menjadi tua, siang menjadi malam. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, setiap yang berubah-berubah itu berarti ada yang menciptakan baru. Yaitu al-alam hadis kasbi itu. Natijahnya nanti wa kullu hadisin la budda min muhdisin, membutuhkan yang menciptakan, wa huwa Allah. Itu kasbi, menggunakan metode berpikir yang panjang. Tsumma ta'udu fiha nihayatiha duriyatan, lalu kembali pada akhirnya apabila sudah menemukan Allah, sudah ma'rifat, tata cara ma'rifat itu duriyatan, menjadi mudah, tidak harus berpikir. Ini menunjukkan ilmu nadhari dan ilmu doruri. Wa nadhari itu kasbi, memerlukan pemikiran. Wan nadhari mahtaja lita'ammuli wa aksuhu huwa daruriyun jali. Wa idza kana minal kainati ma huwa ghaniyun biwuduhi an iqamati dalilin, apabila ada minal kainati makhluk, ada makhluk nih kainat ciptaan Allah, ada yang ghaniyun biwuduhi, dia tidak memerlukan dalil karena sangat jelas. Ghaniyun an iqamati dalil, tak membutuhkan dalil untuk mengenalnya, sebab biwudu dia sangat jelas. Ada makhluk seperti itu, seperti matahari. Matahari itu mana ya? Oh, yang bulat-bulat, yang bercahaya itu tidak memerlukan apa? Memerlukan dalil. Itu baru makhluk, apalagi Allah, maksudnya begitu. Fal mukawwinu aula biginahu an dalili minha, maka al mukawwin, dat yang menciptakan alam ini itu lebih utama biginahu, tanpa memerlukan dalil, an dalil minha. Summa qala wa min ajabil ajabi, termasuk yang paling aneh lagi, antakunal kainatu, alam ini musilatan ilahi, yang harus menyampaikan adanya Allah. Adanya Allah itu adhar bidhahir gitu.
Falaita syi'ri, falaita ilmi. Seandainya aku tahu, halaha wujudun ma'hu hatta tuwasil ilaih. Coba pikirkan, apakah ada hal wujudun ma'hu? Apakah ada sesuatu yang wujud ma'hu bersama Allah? Hatta tuwasil ilaih, hingga sampai hal tersebut menuju pada Allah. Kan kita perbandingannya dengan memahaminya dengan bahasa sufi ya, bahasa wali, bahwa yang ada itu hanya Allah dan al-hakiki. Yang lainnya kan arodi mah dianggapnya diciptakan Allah, adanya itu hanya seperti ada aja. Pada dasarnya kalau Allah mengingat tidak ada, hilang. Maka yang arodi ini, yang adanya baru yang diciptakan, tidak mungkin dong bisa mengunggul adanya zat Allah yang hakiki tersebut maksudnya. Au halaha minal wuduhi ma laysa lahu. Apakah halaha bagi al-kainat itu, lahanya kainat, minal wuduhi yang paling jelas, ma laysa lahu, yang tidak ada pada Allah, hatta takuna hiyal mudhhiratan, hingga al-kainat tersebut, alam tersebut yang mendohirkan adanya Allah. Wa in kanatil kainatu musilatan ilahi, seandainya al-kainat, alam ini bisa menyampaikan ilahi pada adanya Allah, falaisa laha dzalika min haitsu yaktuha, itu bukan pada zatnya, pada dasarnya, karena kita belum mengenal aja. Falaisa laha bukan min dzatil kainat, lakin huwa allazi wallaha rutbatat tawsili wa wasalat. Pada dasarnya huwa Allah lah yang menuntun kita ya, rutbatat tawsili, martabat menyampaikan kepada Allah, puasa hingga sampai. Jadi adanya alam menuju adanya Allah itu kan pada dasarnya dituntun juga oleh Allah. Dikenalkan dulu makhluknya ingin menuju Allah gitu. Jadi pada dasarnya Allah yang ada. Kalau tidak dituntun dengan Allah, ada orang yang mengenal ilmu biologi, astronomi, fisika dan lain-lain, tapi tidak menghasilkan kesimpulan, oh ada yang menciptakannya, yaitu Allah. Tidak sampai itu, karena tidak dituntun oleh Allah. Fama wassala ilaihi ghairu ilahiyati, fama wassala ilaihi ghairu ilahiyati, maka tidak bisa menyampaikan pada Allah apa? Ghairu ilahiyati, selain ketuhanannya. Artinya alam ini dengan sendirinya secara zatnya tidak menyampaikan seseorang pada Allah. Sampainya kepada Allah, alam berubah dan pemikiran karena dituntun oleh Allah. Jadi pada dasarnya secara zatinya alam itu tidak mampu mewusulkan pada Allah. Walakinal hakimah huwa wadiul asbab. Tetapi al-hakim, Allah yang maha menghukumi, huwa dialah wadiul asbab, yang menciptakan sebab-sebab hingga kita mengenal Allah. Wahya liman waqafa indaha, yaitu bagi orang-orang waqafa indaha, yang wukuf, yang berdiam indaha di makom asbab saja. Walam tanfud qudratu anil ainal hijabi, dan tidak mampu kekuasaannya menghilangkan hijab. Kita diajarkan untuk mengenal Allah, jangan terhijab dengan alam saja. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaihi. Ini semacam tafsir isyari gitu ya. Tafsir isyari bagian daripada tafsir, bukan tafsir batini gitu yang bertentangan dengan syarak, bukan. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi, hendaklah memberikan nafkah dzu sa'atin, orang yang memiliki keluasan rizki, min sa'atihi, dari rizkinya. Ini artinya alwasiluna ilaihi, orang yang banyak rizkinya. Di sini dimaknai alwasiluna ilaihi, orang yang sudah sampai pada Allah. Karena orang yang sudah sampai pada Allah mah dia sudah ma'rifat, maka bisa mengajarkan orang lain untuk ma'rifat, untuk menuju Allah. Ibaratnya orang yang sudah kaya raya mampu memberikan rezeki pada yang fakir. Orang yang sudah ma'rifat dianggapnya sudah banyak ilmunya, maka dia mampu menuntun orang lain menuju Allah. Al-wasilunai wa man qudira alaihi rizquhu as-sa'irun alaihi, yang diberi siapa? Orang yang sedikit rezekinya. Sedikit rezekinya adalah wa man qudira alaihi, orang yang disedikitkan rezekinya, as-sa'iruna ilaihi, orang yang baru menuju Allah, belum sampai, dituntun oleh al-wasilun. Al yunfiq al-fariqu sahibus si'ati fil ma'rifati, hendaklah memberi atau menuntun al-fariqu, kelompok yang sahibus si'ati, memiliki keluasan, fil ma'rifati, dalam ma'rifat, wa ulumil asrari, dan ilmu rahasia, min sa'ati, dari keluasan ilmunya, keluasan ma'rifatnya, agar apa? Memberikan nafkah, mengajarkan. Wahum alwasiruna ilaihi ta'ala, itu orang-orang yang sudah usul pada Allah di ma'rifat. Fa yufiduna ala ghairi mimma atahumullah, lalu dia yufiduna, memberi. Ifadu asal mana?
Yufidu itu banjir, yufiduna memberi, al-wasilun ala ghairin pada yang lainnya, kudrat tadi, mimma atahumullah dari ilmu ma'rifat, dari karena yang Allah berikan padanya. Wa yatasarrafuna fil awalimi kaifa sya'u, dan dia mentasarufkan memberikan ma'rifatnya fil awalimi pada alam ini kaifa sya'u sebagaimana dia berkehendak. Wa man qudiru alaihi bidomil qafi wa kasri da'il mu'malati ay wal fariqul ladzi duyyuq alaihi rizquhu min dalika, kelompok lain yang masih sedikit ilmu ma'rifatnya, rezeki ma'rifat min dalika, fal yunfiq mimma atahu Allah ala qadri ma'atah, maka hendaklah memberikan apakah dari apa yang Allah berikan, ala qadri ma'atah, sesuai yang dia punya aja, jangan berlebihan. Wa hum sa'iruna ilaihi, yaitu orang-orang as-sa'irun menuju Allah Ta'ala. Faqalu al-wasilun, ma'ana al-wasilun di sini khobarun mubtada'un, khobaru mubtada itu khobar mubtada yang dibuang, ay hum al-wasilun. Wa kadzalika as-sa'irun, begitu juga lafaz as-sa'irun maknanya wa hum as-sa'irun, dibuang mubtada ini. Ihtada ar-rahiluna ilaihi bi anwari tawajjuh, mendapatkan hidayah, petunjuk, ar-rahiluna ilaihi, orang-orang yang baru menuju Allah, bi anwari tawajjuh, dengan cahaya ibadahnya dia tawajjuh. Begini, misalkan orang itu belum sampai kepada Allah, maka ingin menuju Allah itu dengan zikir, dengan puasa, dengan ibadah, dengan bersolawat. Berarti dia menuju Allahnya itu dengan zikirnya tersebut belum sampai. Wal wasiluna lahum anwarul muwajjah, adapun orang yang sudah sampai kepada Allah, dia sudah memiliki cahaya, maka beribadahnya langsung pada Allah, tidak dengan wasilah lagi. Fal awwaluna lil anwar, maka kelompok pertama mah ar-rahilun, orang yang menuju Allah itu dia ibadahnya itu lil anwar, karena ada cahaya hidayah tadi dalam hati ingin menuju Allah. Wa huwa ulail anwaru lahum, sedangkan orang yang sudah sampai pada Allah mah cahaya baginya, li annahum lillah, karena dia mah langsung karena Allah, la li syai'in dunahu, bukan karena cahaya-cahaya riyadhah tadi. Qulillahu tsumma darhum fi khawdihim yal'abun, katakan olehmu Allah, beribadah pada Allah saja, tsumma darhum, lalu tinggalkan mereka itu yang masih belajar menuju Allah, apalagi orang yang karena ria dan lain, fi khawdim yal'abun, sibuk bermain-main. Ay ihtada as-salikuna as-sairuna ila ta'ala bi anwarit tawajjuh, mendapatkan hidayah untuk ibadah. Siapa? Salik, orang yang ingin menuju Allah belum sampai. As-sair, orang yang ingin belajar menuju Allah, ila Allah ta'ala bi anwarit tawajjuh. Menuju hidayahnya itu apa? Karena ada cahaya dalam hatinya, ingin menuju pada Allah. Ay al-anwari an-nasiati minal ibadati warajah, yaitu cahaya yang muncul efek dari ibadah, puasanya, sholatnya, wariyadot, dan riyadohnya dia, zikir tersebut, allati tawajjahu biha, yang dia gunakan tawajuhnya itu menuju hadratul rabbi, belum ke hadratul rabb, berarti menuju Allah itu menggunakan cahaya tadi itu. Fa inna Allah Ta'ala yaqul, berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang berjihad pada kami, beribadah uzlah, lanahdiyannahum subulana, akan kami tunjukkan jalan kami. Jadi masih berproses, dia belum ke Allah tapi menggunakan proses. Wal wasiluna ilallah, orang-orang yang sudah sampai pada Allah, lahum anwarul muwajjah, dia sudah mendapatkan cahaya, jadi bukan mencari cahaya lagi. At-taqarrub wa tahabbu, yaitu dekat, wa tahabbu dan dicintai. Fal awwaluna abidunil anwar, maka kelompok pertama masih terpenjara dengan cahaya, masih terpenjara dengan efek daripada wiridnya dia, bikinnya dia. Lihtiyajihim ilaiha fil wusul ila maksudin, karena dia memerlukan dikir-dikir, wirid-wirid, cahaya-cahaya agar sampai kepada tujuannya, yaitu Allah. Wahaulai, adapun yang kelompok yang kedua al-wasilun al-anwarul lahum, dia sudah memiliki cahaya. Kenapa? Li'annahum lillahi la li syai'in dunahu. Jadi saya ingin sholat puasa karena Allah, masih ada sholat dan karena ini udah Allah aja gitu ya. Al-wasilun mah maksudnya lebih tinggi lagi. Li'annahum lillahi la li syai'in dunahu,
karena dia ibadahnya karena Allah, la lisa'in dunahu, bukan untuk mencari cahaya lagi. Amalan bi isyarati qauli ta'ala, sesuai dengan isyarah firman Allah, tafsir Isari, qulillah ay tawajjah ilahi, menghadaplah pada Allah, wala tamil ilal anwari wala ghaiha, dan janganlah berpaling engkau pada cahaya dan yang lainnya. Sumadzahum, lalu tinggalkan mereka ayat hukum yang belum sampai pada Allah, fi khawdihim yal'abun, pada taman mereka yang abun bermain-main. Fa ifradut tauhidi ba'da fana'il aghyari wa haqqul yaqin. Mengkhususkan tauhid ba'dal fana'il aghyar, setelah kosongnya makhluk. Jadi tidak ada lagi, hanya Allah. Jadi kan yang ahlul ma'rifat, kita psikologinya besok ahlul ma'rifat, walaupun belum sampai gitu. Ahlul ma'rifat itu dia merasa gerakan ibadahnya, dirinya tidak ada, hanya Allah saja yang menggerakkan dan menciptakan. Wallahu khalaqakum ta'malun. Kita kan masih memikirkan, saya berpuasa, saya berzikir, menisbatkan puasa diri pada diri kita. Maka fa ifradut tauhidi, mengkosongkan tauhid, mengkhususkan tauhid pada Allah saja, Allah yang menggerakkan, yang mengantarkan kita untuk beribadah. Ba'da fana'il aghyar, tak memikirkan lagi setelah ketiadaan makhluk, serasa tidak ada makhluk, hanya Allah. Huwa haqqul yakin, inilah makna haqqul yakin. Wa ru'yatu ma siwallah, sedangkan masih melihat selain Allah, masih adanya puasa, adanya dzikir kelihatan, adanya sholat, itu masih Allah, masih apalagi menginginkan surga, menginginkan yang lainnya. Wa ru'yatu ma siwallah khawdun wa la'ibun, itu bermain-main saja. Jadi kita ajarkan untuk murni bertauhid, proses. Tasawwufuka ila ma batana fika minal ghulubi, kerinduan kamu ila ma batana fika, pada hal-hal yang tidak nampak pada dirimu, minal ghulubi, dari aib-aib, rindu mencari kesalahan diri sendiri. Itu tasawwufuka ila ma batana fika minal ghulubi. Khairun, lebih utama, min tasawwufika, daripada kerinduan kamu, ila ma hujiba anka, untuk mengetahui sesuatu yang terhijab, minal ghuyubi, dari hal-hal yang gaib. Pengen mendapatkan karomah hingga bisa membaca hati seseorang, bisa mengetahui adanya emas di mana nih, adanya harta di mana, adanya sesuatu yang luar biasa di mana. Allah bisa diberikan itu, tapi yang terbaik adalah kamu rindukan saja mencari kesalahan diri sendiri, itu lebih baik daripada pengen mengetahui orang-orang, pengen mengetahui apa yang di hati orang lain, mengetahui adanya harta di mana-mana. Tasawwufuka bil fa'i fil mawdi'aini ayat tatollu'uka, yaitu tatollu'uka bi'ainil basirah, mata kamu kesana kemari. Tatollu ila ma batona ay ma khafiya fika, yang tersimpan di hatimu, yang tidak nampak dirimu, minal uyubi, dari aib-aib sendiri, wal amrodil qalbiyati, dan penyakit-penyakit hati, masih ria, masih sombong, kal kibri, seperti sombong, wal hiqdi, al hiqd, menginginkan orang lain untuk hancur, wal ujbi, ujub, wal riya, dan riya, wasum'ati, ingin populer, wal mudahana. Mudahana itu asal makna dari minyak, jadi berlaku pada si fulan oke, pada musuhnya oke, dia mencari apa ya, mencari berbuat sesuatu yang orang lain disukai, menipu diri, munafik, mudahana. Wa hubbi riyasati, menginginkan posisi, riyasah, wal jai, mencari-cari keagungan, wa nahwi dzalika, itu lebih baik kamu pelajari, oh masih sombong enggak nih, masih pengen dipuji apa enggak, hatta tatawajjaha himmatuka ila zawali dzalika bi riyadatul mujahadah. Ketika rindu mengetahui kesalahan dirinya, dia tatawajjah himmatuka, arahkan cita-citamu untuk menghilangkan keburukan tersebut, biriyadoti, dengan riyadoh, dilatih jiwanya, hatinya, wal mujahadah, dan berusaha, khususan ala yadi syekhin arifin, terlebih berada di bawah bimbingan saya yang alim arifah. Di Mesir banyak para aulia gitu ya, banyak masanya yang membuka tarekat, ikut Syekh Yusri di antaranya. Khairun laka, itu lebih baik padamu, bagimu, minta tolluika ila ma hujiba anka minal ghuyubi, daripada kamu pengen mengetahui sesuatu yang terhijab dari hal yang gaib, ay magoba angka kal asrorilillahiyati, seperti mengetahui rahasia ketuhanan. Kapan apa yang terjadi pengen tahu,
biar jadi indigo. Wal karomatil kauniyati, dan menginginkan karomat al kauniyah alam. Maya nih kalau bisa mengetahui siapa yang akan menang pada pemilu ini, tamu-tamu minimal bawa beras lagi. Li'anna hadza hadu nafsika, karena ini ingin mendapatkan karomat, mengetahui yang gaib itu kan hadu nafsika, masih ada ego kamu. Hadu nafsik, ego saja, ada keuntungan pada dirimu. Wa dzalika wajibun 'alaika li rabbika, itu wajib bagimu pada Tuhanmu. Apa? Mencari kesalahan diri sendiri lalu bertobat, itu wajib bagimu kepada Allah. Fa inna nafsaka tatlubul karomata, karena dirimu itu, ego kamu itu menginginkan karomat, kemewahan, keutamaan. Wa maulaka mutalibuka bil istiqomah, sedangkan Tuhanmu meminta kamu itu agar istiqomah. Wa'bud rabbaka hatta yakal yakin, hingga kamu meninggal istiqomah. Wala antakuna bihaqqi maulaka, sesungguhnya kamu berjalan menuju hak Tuhanmu, beribadah, khairun, itu lebih utama, min antakuna bihadi nafsika wa hawaka, daripada kamu mengikuti egomu dan hawa nafsumu. Wahadil hikmatu umdatun fi tariqil qaumi, hikmah yang ke-32 ini adalah umdah, adalah sesuatu yang penting, tiang fi tariqil qaumi, dalam tarekat tasawuf kaum ini. Fatahhir nafsaka min anwa'ir radha'il, maka bersihkan dirimu, jiwamu dari berbagai macam keburukan zahir dan batin. Qabla ayyatawajjaha 'alaiha al-laum, sebelum menghadap 'alaiha padanya, pada radha'il tersebut, al-laum, cacian orang, cacian Allah. Al-haqqu laisa bimahjubin, Allah itu tidak mungkin terhijab. Wa innamal mahjubu anta anin nadri, yang terhijab kamu dirimu, anin nadri, dari mampu melihatnya, mengenalnya. Id law hajabahu syai'un, karena seandainya Allah terhijab oleh sesuatu, berarti yang menghijab itu la satarahu mahajabahu, menutupi yang dihijabnya. Kalau terhijab kan ditutup, berarti itu. Mana ada yang mampu menutup Allah? Walau kana lau satirun lah kana liwujudi hasirun, seandainya Allah itu bisa tertutup, ada satir menutup Allah, lah kana liwujudi hasirun, berarti Allah itu bisa diringkas. Allah itu seputaran yang di dalamnya ringkasan tersebut, satir tersebut. Wa kullu hasirin li syai'in fa huwa lahu qairun. Sebab apa? Wa kullu hasir, semua yang melingkupi, satir yang meliputi misalkan Allah di sesuatu, fa huwa lahu qairun, berarti dia memaksa Allah untuk berada di situ aja. Padahal wahwal qahiru fawqa ibadi, Allah lah yang memaksa, menguasai fawqa ibadi, di atas hamba-hambanya. Yakni annal hijaba la yattasifu bihi al-haqqu subhanahu wa ta'ala, bahwa hijab itu tidak boleh disifati pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh Allah disebut terhijab. Listihalati fi haqqi, karena mustahil Allah terhijab. Wa innamal mahjubu anta ayyuhal abdu, yang terhijab itu kamu, pandangan kamu, akal kamu, hati kamu, ayyuhal abdu, wahai hamba. Bisifatika nafsaniyati, terhijab tak mampu menuju Allah dengan sifat-sifat hawa nafsu. Anin nadri ilaihi, hingga tak mampu melihat ada Allah. Fa in rumta al-wusula, apabila kamu menginginkan al-wusula, sampai kepada Allah, tabahas an uyubi nafsika, maka carilah olehmu, telita olehmu, uyubi nafsika, aib-aib dirimu, kesombonganmu, keriyaanmu, wa alijha, dan obatilah. Fa innal hijaba yartafi'u anka, maka hijab tersebut akan hilang darimu. Fatasiru ila nadri ilahi bi'aini basiratika, maka kamu ketika sudah diobati penyakitmu akan mampu melihat dengan pandangan batin kamu, basirah, pandangan mata batin. Wa huwa maqamul ihsan, ini bukan berbicara yang tahayul, ini maqamul ihsan yang Allah ajarkan, yang Rasul ajar. Maqamul ihsan alladzi yu'abbirun anhu bi maqamil musyahadah, yang bahasa lain dalam tasawuf dengan maqam musyahadah, menyaksikan adanya Allah. Al-ihsan huwa an ta'budallah ka'annahu tarah, melihat. Wa qad istadalla al-musannifu ala istihalatil hijabi ala rabbil arbabi biqalihi. Musannif berdalil bahwa mustahil Allah terhijab dengan perkataannya in law hajabahu syai'un la sataru hajabu, karena seandainya Allah terhijab berarti Allah tertutupi oleh sesuatu. Ay an-nadri ilaihi, dari mata Allah. Walau kana lahu satirun, seandainya Allah itu
tertutupi satir, lakana liwujudi ayatnya itu berarti zat Allah ada yang meringkas satirnya tersebut, ayatun bihi yang memagarinya, yang memutarinya, listilzami satir lin hiswaril masdurifi, karena satir itu kan menutupi yang ditutupi. Wa kullu hasirin li syai'in fa huwa lahu qahirun, karena segala hasir yang meringkas pada satu berarti dia memaksanya sesuatu itu ada di dalamnya. Li'annahu yaj'alu fi asari qabdatihi wa tahta hukmihi, karena hasir menjadikan sesuatu itu fi asari qabdatihi, di bawah asri di sini, di bawah tawanan kekuasaannya, wa tahta hukmi, dan di bawah hukumnya, di putaran itu di dalam. Wa dzalika la yasubih ta'ala, itu mustahil adanya pada Allah, itu tidak sah pada zat Allah. Di qauli ta'ala fi kitabih wa huwa, Allah lah al-qahir, bukan makhur. Allah lah yang menguasai fauqa ibadihi, di bawah hamba-hambanya. Fauqiyatan ma'nawiyatan, fauqiyahnya di sini ma'nawi, bukan fauqiyatan hisiyatan, bukan Allah di atas. Ya, atas secara hisi, secara atas panca indera. Sebab atas juga kan bagi yang di bawah, kan kalau seandainya atas di sana bagi yang di bawah, tapi bagi cicak-cicak atas itu mana? Di bawah sini. Makanya fauqiyah maknawi. Lah makanya bukan tempat. Fa innahu ta'ala munazzahun 'aniz zamani wal makan. Ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, sungguhnya Allah dibersihkan dari zaman, waktu, wal makan, dan tempat. Ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna linidail haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Keluarlah engkau dari sifat-sifat kemanusiaan kamu. Sifat-sifat mana? Sifat manusia kan ada dua, ada yang terpuji, ada yang tercela. An kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika, dari semua sifat yang bertentangan dengan kehambaan kamu. Hamba itu biasanya apa? Lemah, fakir, hina. Jangan merasa tinggi. Kalau merasa tinggi Said ma Allah. Maka hilangkan sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat asli kamu. Kamu tuh abid. Litakuna linidail haqqi mujiba, agar ketika dipanggil ya ibadi, wahai hambaku, itu kamu menjawab dengan betul-betul, nggih ya Tuhanku, iya ya Allah, saya adalah hambamu yang lemah, yang hina, yang fakir, yang bodoh. Bukan merasa tinggi, merasa alim. Min hadratihi qariba, dan dari hadrat Allahnya qariba dekat. Dihilangkan sifat-sifat keburukan, termasuk dalam kisah Isra wal Mi'raj. Sebelum Isra dan Mi'raj, Rasul diapakan? Dibersihkan dulu hatinya. Maka setelah dibersihkan bukan berarti Rasul kotor, tapi dimasukkan juga hikmah. Maka subhanalladzi asra bi'abdihi abdun, tuh bukan binabihi wala rasulihi. Ubudiyah litakuna linidail haqqi mujiba wa min hadratihi qariba. Awsaful basyariyati imma dhahiratun wa hiya a'malul jawari. Sifat-sifat manusia itu ada dua macam, imma dhahirah, yang dhahir, yaitu yang berhubungan dengan amal al-jawari, gerakan-gerakan anggota tubuh, wa imma batinatun, ada juga yang batin, wa hiya a'malul qalbi, yaitu lintasan hati, pekerjaan hati, wa kullu minhuma imma ta'atun, kedua-duanya itu dhahir dan batin, ada ketaatan, ada maksiat, wa nadru fima yata'allaqu bil a'malil dhahirati min ta'atin aw maksiatin yusamma tafaqquhan. Analisa pada amalan dhahir, baik itu dalam keadaan taat atau maksiat, namanya tafaqquhan, ilmu fiqih. Wa fima yata'allaqu bil amal batinati yusamma tasawufan. Analisa terhadap perbuatan hati, apakah dalam keadaan taat atau maksiat, itu namanya tasawuf. Wa mata saluhal batinu, apabila hatinya, batinnya sudah benar, saluhal dhahiru, maka akan benar dhahirnya juga. Fa innal qalba kal maliki, karena sesungguhnya hati itu ibarat raja. Wal jawariha kal junudi, sedangkan anggota tubuh dhahir itu seperti tentaranya. Allati la tatakhallaqu an ta'atihi, yang tidak akan mungkin mengkhianati ketaatan pada rajanya.
ngikutin. Wasolahu innama yakunu bitakhalli an kulli wasfin munaqibin lil ubudiyati. Tata cara membenarkan hati itu bisa terjadi dengan takhalli, mengkosongkan, menghilangkan dari sifat-sifat yang bertentangan dengan keabidan. Abid itu lemah, maka kal kibri itu bertentangan dengan ubudiyah, sombong. Wal ujubi ujub wa riya wa ghairi dzalika. Wa tahalli solahiyah, di sini kebaikan hati bisa juga tahalli, dihiasi dengan bil awsafil mahmudati, sifat-sifat terpuji, allati tuqarribu ila sayyidil malik, yang mendekatkan seseorang salik ila sayyidil malik, kepada sayyid yaitu Allah al-Malik. Katawadu, seperti tawadu, hiasan sifatnya itu. Wal hilmi, dan juga hilim, tidak emosional, tidak temperamen. Wal ridho, dan ridho. Wal ikhlas, dan ikhlas fil ubudiyati, dalam beribadah. Ila ghairi dzalika, hingga sifat-sifat baik yang lainnya, min ausofil iman, dari sifat-sifat iman, allati yaktasibu biha abhamaziyatin, yang bisa menghasilkan abhamaziyatin, kelebihan abha yang agung. Faidah takhallaqa al-muridu bidzalika, apabila berakhlak seorang murid bidzalika, dengan dua sifat tadi, dihilangkan sifat buruknya dan juga menggunakan sifat-sifat yang terpuji tadi, nadahul haqqu biqaulihi, maka Allah akan memanggil padanya, ya abdi, wahai hambaku, fayujibuhu hina idzin biqaulihi, maka dia akan menjawab sesuai dengan fakta, labbaika ya rabbi, betul ya Tuhanku, iya ya Tuhanku. Fayakunu shadiqan fi ijabati, maka dia betul-betul menjawab dengan benar dalam jawabannya, betul-betul hamba, hina, jahil, muhaqqiqan li nisbati, dan menyatakan nisbatnya dia, Abdullah, hamba Allah. Wa hadhihi al-ubudiyatul khassatu, ini adalah kehambaan secara khusus. Li anal ubudiyata ismani, karena kehambaan itu ada macam, ubudiyatu mulkin wa qahrin, dia menjadi hamba dengan dipaksa. Wahia amatun likul makhlukat, ini umum untuk semua makhluk, itu pada dasarnya hamba Allah, tapi menjadi hambanya itu dengan dipaksa. Kama fi qouli ta'ala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Ini dipaksa. Mau Fir'aun yang durhaka tetap hamba pada Allah. Wa ubudiyatun khassatun bi ahbabi, dan kehambaan secara khusus untuk para kasih Allah. Wa hiyal muradatu bi qaulil qadiyat, inilah yang dimaksud dengan perkataan qadiyat. Wa mimma zadani syarafan watihan, termasuk mimma, sesuatu yang menambahi aku merasa syarafan, mulia, watihan, dan bingung saking gembiranya. Wa qidtu bi akhmasi, hampir saja, bi akhmasi, dengan batinul qadam, akhmas di sini dengan telapak kakiku, atau uthuroya, saya akan menginjak athuroya. Athuroya itu bintang paling tinggi. Hampir saja saya saking gembiranya mau terbang menginjak bintang suroya. Dukhuli, saya dimasukkan tahta qaulika, masuk dalam firman-Mu Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Tuh disebut abdun, itu bahagia. Wa an sayyarta Ahmad ali nabiyya, dan kau jadikan Nabi Muhammad itu sebagai nabi, bagi itu kebanggaan yang tak terhingga. Wa yakunu aidon min hadratihi ta'ala qariba, dan juga akan dekat kepada Allah. Li bu'di an nafsi allati min sya'ni nufur. Kenapa jauh? Li bu'di an nafsi, karena jauh dirinya, min sya'ni an-nufur anha, yaitu menjauh anha, dari nafsi tersebut. Wal firaru minha, dan menjauh dari hawa nafsu. Famartabatul ubudiyati, maka martabat kehambaan pada Allah, analatu hadil khususiyatu, bisa diraih dengan khususian ini, dengan menghinakan diri, tidak merasa sombong. Wa'lam, ketahui olehmu, annal murada, maksud bihadratillah haitsu utliqat fi lisanil qaumi, apabila menjadi istilah dalam lisan ulama ahli tasawuf. Apa hadratullah? Syuhudul abdi, yaitu menyaksikannya seorang hamba, annahu baina yaday ta'ala, berada dekat di sisi Allah, ya. Famadama hadhihi mashhada mashhadu wa fi hadratillah, selama dia merasakan dekat dengan Allah, fa huwa fi hadratillah, berarti dia di kehadiran Allah. Fa idza hujiba an hadzal mashhad, apabila terhijab darinya, dari merasakan dekat kepada Allah, faqad kharaja minha, maka dia keluar dari hadratillah. Tsumma inna hadza suluka la yatayassaru illa liman hasaba nafsahu, sesungguhnya suluk
Proses menuju Allah ini tidak mudah kecuali bagi orang-orang hasabana biasahu yang selalu muhasabah pada dirinya. Bahkan kemarin itu dalam setiap hembusan nafas di muhasabah, ini dalam keadaan taat apa dalam keadaan durhaka pada Allah. Wa akhadha hidrahu minha, dan dia mengambil hidrahu kehati-hatiannya minha dari hawa nafsu tadi. Kama qala Muslim, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha an nafsi. Asal mula munculnya setiap maksiat, wa ghaflatin dan lalai pada Allah, wa syahwatin dan bergejolaknya hawa nafsu itu ar-ridha an nafsi. Kita ridho dengan hawa nafsu. Hawa nafsu menyuruh tidak sholat, ngikuti tidak sholat. Hawa nafsu meninggalkan ngaji, dituruti. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin. Asal mula munculnya ketaatan, wa yaqdatin dan tidak malas-malasan, wa ifatin terjaga diri, ada muridho minka anha. Kamu tidak ridho anha dari mengikuti hawa nafsu. Wala antas haba jahilan la yardu an nafsi. Sungguh kamu berteman dengan orang-orang yang bodoh tapi tidak ridho pada hawa nafsunya. Dia walaupun bodoh, bukan santri, sholat awal waktu, pagi bangun. Khairun laka min antas haba aliman, itu lebih baik bagimu daripada bersahabat dengan orang-orang yang alim. Sudah S1, sudah S2, yardu an nafsi, tapi mengikuti hawa nafsunya. Sholat subuhnya itu di waktu duha. Fayu ilmin li'alimin yardu an nafsi. Ilmu apa yang dipunyai dimiliki orang yang alim tapi mampu dia ridho pada hawa nafsunya? Ilmu apa? Istidrak. Wa ayu jahlin li jahilin la yardu an nafsi. Dan juga kebodohan yang apa bagi orang yang bodoh tapi dia tidak ridho pada dirinya. Berarti ilmu yang dimiliki oleh orang alim tersebut hanya ilmu zahir. Adapun orang yang bodoh mungkin ilmu syariatnya tapi batinnya tertata. Yani ana nadhur ila nafsi bi aini ridho yujibu taghtiya ta'uyubiha, bahwa melihat pada hawa nafsu dengan keridhoan. Boleh deh kemana saja masih muda. Yujibu taghtiya ta'uyubiha, itu mengakibatkan tertutup keburukan hawa nafsunya seolah-olah kebenaran. Kamu nggak gaul banget tuh. Wa yusayyiru qabiha hasanan, dan merubah keburukan hawa nafsu dianggap suatu kebaikan. Wa nadhuru ilaiha bi'aini sukhti yakunu bidzalika. Adapun melihat hawa nafsu itu dengan kebencian, hawa nafsu pasti la'amaratun bisu, mengajarkan keburukan. Yakunu bidzalika, berarti kita akan hati-hati setiap lintasan hati mengajarkan kita pada kemalasan, pada sesuatu yang efeknya buruk walaupun nikmat awalnya. Kita berhati-hati. Ala haddi qaulil qail, mengikuti pendapatan ulama, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun. Pandangan yang ridho an kulli aibin, pada setiap aib cacat, kalilatun itu buram, tidak tajam. Apabila kita suka mah segalanya kelihatannya ini. Kama anna aina sukhti, sebagaimana pandangan orang yang tidak ridho, tubdil masawi, akan tampak segala keburukan. Faman radiya an nafsihi, siapa yang ridho pada hawa nafsunya, istahsana halaha, dia akan menganggap baik semua keadaan hawa nafsu. Fatas qaula alaihil ghaflatu, maka dia akan dikuasai oleh al-ghaflatu, tidak ingat anillahi ta'ala pada Allah, tidak berpikir pada Allah hatinya. Maka perbuatannya pun mukhalafah dengan yang Allah ikan. Fayan sarifu qalbuhu an mura'ati khawatiri, maka berpaling hatinya dari menjaga khawatirihi, lintasan hati. Fatathuru alin syahwatu wa taghlibuhu, maka tathuru ini dari mana saurah. Saurah itu artinya apa? Demonstrasi. Fatathuru alin syahwatu, maka bergejolak padanya syahwat, wa taghlibu, dan dikalahkan oleh hawa nafsu. Li adami wujubil muraqabati li qalbiyati ala kitabah, karena tidak adanya muraqabah, tidak hatinya itu memantau terus. Allati tadfa'uha, yang menolak hawa nafsu tersebut. Fayaqa'u fil ma'asi la muhalata, maka dia akan terjerumus ke dalam maksiat la muhalata, tidak mustahil lagi. Fa'atful ghaflati wa syahwati al maksiati min atfis sabab al musabab, atapnya lafadz ghaflah dan syahwat kepada
kalimat maksiat itu atap sebab kalam sebab. Wa kada'atul yaqdoti, begitu pula atap kalimat yaqdo wa ifa ala ta'ati. Fa innal yaqdota, sesungguhnya yaqdo itu lawan daripada ghaflah. Ingat pada Allah yaqdo. Allati hiya at-tanabbuh lima yurdillah, yaitu at-tanabbuh, mengingatkan pada hal-hal yang Allah ridhoi, wal ifata, dan menjaga diri, allati hiya ulul himati. Ifa di sini menjaga ulul himah, cita-cita yang tinggi, anisyahwati, menjauh dari hawa nafsu dan syahwat, yatasabbabu anhu maqatu, akhirnya melahirkan ketaatan. Tanabbuh yaqdo iffah allati ittiba'ul ma'murat, yaitu mengikuti hal yang perintah Allah, wajib tinabul mahyat, dan menjauhi hal yang larang. Wa innama kana ridho ani nafsi aslu kulli ma'siyatin. Kenapa ridho pada hawa nafsu dijadikan alasan sebagai penyebab utama terwujudnya maksiat? Pokoknya maksiat. Li'annaha ammaratun bisu, karena hawa nafsu mah selalu mengajarkan pada keburukan walaupun kelihatannya indah. Fahyan aduul mulazim, sesungguhnya hawa nafsu itu nafsu ammarat, musuh al mulazim yang terus menerus ada. Wa fil hadithi, dalam hadis, aduka nafsuka, aduika nafsuka, musuh terbesar kamu adalah hawa nafsu kamu. Allati baina jambaika, yang berada di antara jambaika, di sisi kamu, jambun gitu ya. Wa nahika qaulu Yusuf as-Siddiq, ingatlah pada perkataan Sayyidina Nabi Yusuf as-Siddiq, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Tuh, hawa nafsu itu pasti memerintahkan pada keburukan. Walillahi darul Imam Busairi, bagi Allah lah negeri Imam Busairi. Kalau walillahi darun itu maknanya pujian ya. Walillahi darul Imam Busairi, haitsu qala Imam Busairi. Imam Busairi ini beliau meninggal pada tahun 696 Hijriah. Sama dengan Ibnu Athaillah, ditarbiyah oleh Abul Abbas Al-Mursi. Ingat, Abul Abbas Al-Mursi meninggal pada 686 Hijriah. Estafet kekhalifahannya itu dipegang oleh 3 setelah Abul Abbas Mursi. 1, Imam Yaqut Al-Arsy. Yaqut Al-Arsy ini 732 Hijriah beliau meninggal. Yaqut Al-Arsy, ya makamnya bareng di Alexandria sana. Ini 3-3-nya nih sama Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah 709, murid terbaiknya Abul Abbas Al-Mursi. Satu ketika katanya dipanggil 3 murid ini, yang satu dijadikan sebagai Ainullah, akan mengusulkan seorang pada Allah, yaitu Ibnu Athaillah dengan karya hikamnya. Kalau Imam Busairi Ainur Rasul, menyampaikan seorang pada cinta pada Rasulullah, karyanya tidak terkalahkan karena ditarbiyah oleh seorang wali. Yang ketiga Imam Yaqut Al-Arsy, saya bagiannya apa, tidak punya karya. Beliau dijadikan mursidnya Ainul Syekh, matanya Syekh. Maka khalifah yang di Alexandrianya dipegang oleh beliau. Termasuk Yaqut Al-Arsy dinikahkan dengan anaknya Abul Abbas Al-Mursi. Ya, dilanjutkan estafet mampinnya. Maka dalam burdah itu ada beberapa bait itu yang hampir sama dengan hikam maknanya. Di sini Ibnu Athaillah mengatakan aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syabatin aridu ain nafsi, mengikuti hawa nafsu, penyebab daripada keburukan. Maka Imam Busairi mengatakan, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa khalifin nafsa wa syaitana wa sihima wa inhuma mahadakan nusha fatahimi wa la tuti' minhuma khasman wa la hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Wa khalifin nafsa, tentanglah olehmu hawa nafsu, jangan diikuti. Wa syaitona, dan tentanglah rayuan setan. Wa sihima, jangan kau taati keduanya. Jangan mengikuti nafsu dan setan. Wa sihima, lawan.
Wa in huma mahadokan nusa, walaupun kedua-duanya seolah memberikan nasihat, fatahimi, maka jangan kau percaya. Adam, dilarangnya kamu makan buah khuldi itu sebenarnya khawatir kamu kekal abadi di surga. Tuh, seolah memberikan nasihat, padahal itu tipuan. Wala tuti' minhuma khosman wala hakama, janganlah kau taati hawa nafsu dan setan. Khosman, baik dia menjadi musuh, wala hakaman, dan juga tidak menjadi hakim atau muhami, pengacara, jangan jadi ikuti. Fa anta ta'riful kaidal khosmi wal hakami, kamu kan sudah tahu tipu daya musuh, wal hakami, dan hakim. Kenapa di sini kata didahulukan lafaz an-nafsa, lawanlah setan, lawanlah hawa nafsu dulu baru setan. Kenapa enggak setan duluan? Karena hawa nafsu kata al-Allamah Yusuf itu lebih berbahaya daripada setan. Setan makin kaidah syaitani kana dhaifah. Tapi hawa nafsu mah orang-orang yang beriman, ahlul wilayah waliullah juga bisa tertipu. Karena ditimbulkan rasa ujub, paling ahli ibadah. Walamma kana ridha nafsi min sya'ni ma yata'atul ulumud dhahiriyata. Ketika ridho mengikuti hawa nafsu, min sya'ni biasanya, min sya'ni man yata'atu, orang yang diberikan ilmu dhahir, ilmu syariat saja, tapi dia tidak mulahadhah hatinya, sombong kata-katanya, menyalahkan semua orang. Allati la tadullu ala uyubi nafsi. Ilmu dhahir itu tidak diajarkan memahami, mengenal aib dirinya. Nahal musonnifu, maka musonif melarang an suhbatihim, berteman dengan orang-orang yang mengenal ilmu dhahir saja, biqalihi wala antasahaba, sesungguhnya bersahabatnya kamu, ay wala suhbatuka, bertemannya kamu jahilan dengan orang yang bodoh, tapi la yardu an nafsi, tidak mengikuti hawa nafsunya, tidak cinta, tidak ridho pada nafsu. Khairun, itu lebih utama bagimu, fi tahsil faidat suhbati, dalam menghasilkan keutamaan bersahabat. Allati yaziyadatu fi halika, yaitu menambah kebaikan pada keadaan dirimu. Min antas haba aliman, daripada bersahabat dengan orang-orang yang alim, bi ulumid dhahiriyati, dengan ilmu dhahir, yardu an nafsi, tapi ridho pada hawa nafsunya, menurut nafsunya. Fa innal madara fi intifa'i bisuhbati, sesungguhnya titik utama, asal makna madar putaran, sesungguhnya titik utama dalam mengambil manfaat bersahabat itu, innama huwa alal ilmi bi'adhamatillah, orang-orang yang tahu dengan keagungan Allah, wa jalalihi, keagungannya wa ihsan. Alladzi yansha'u anha ma'rifatu nafsi wa uyubiha, yang muncul dari mengenal hawa nafsu dan uyubiha, keburukannya. La alal ulumil aqliyah wa naqliyah, bukan pada ilmu dhahir, baik ilmu akli dan nakli. Karena sekedar ilmu dhahir saja, ilmu akli, ilmu umum atau ilmu nakli tidak dibarengi dengan ilmu tasawuf, kayaknya debat terus ya, siapa musuhnya. Mari kita bahas hubungan. Fa ayyu ilmin ay nafi'in li alimin bi ilmi dhahirat yardu nafsi. Ilmu apa yang bermanfaat bagi orang yang berilmu hanya mengenai ilmu dhahir tapi mengetahui nafsunya? Wa ayyu jahlin dharin li jahilin, tidak ada kebodohan yang berbahaya bagi orang bodoh dengan ilmu dhahir saja, tapi layar doa nafsi, dia tidak ridho dengan hawa nafsunya. Li ilmi buyubya, karena dia tahu bahwa bahayanya hawa nafsu. Fa innahu wa in qallat bid'atuhu, orang yang jahil walaupun sedikit ilmu syariatnya, minal ahkam, labudda ayyuhasilah bil waqa' alamatil ayam, labudda, yang harus didapatkan bil waqa'i alamatil ayam, dengan keadaan madil ayam, terus menerusnya hari. Fala yang bagi, maka tidak boleh lil muridi, bagi orang murid, ayashaba, berteman, illa mayyakunu arifan bi'ubi nafsi, kecuali dengan orang-orang yang mengetahui keburukan hatinya, ghairuradin anha, dan tidak ridho pada nafsinya, liyaqtadi bihi bi'amali, agar dia mengikuti perbuatannya. Sebab apa? Fa inna tum'a sarrafun kama qala ba'du, karena tabiat itu saling mencuri. Kita mengikuti teman kita biasanya, bergaul dengan yang bangun pagi, bergaul dengan bangun siang, qiyamul lail, main PS, ikut-ikutan, gak ada temannya masalahnya. Anil mar ila tas'al wasal an qarinihi, fakullu qarinin bil muqarani yaktafi. Idza kunta fi qaumin
fasahib khiyarahum wala tashabil arda fatarda ma'arroda fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Anil mar'i, seseorang itu lantas jangan ditanya. Wasal an qorinihi, tapi tanyalah temannya, dia bergaul dengan siapa? Fakullu qorinin bil muqorin, yang tadi, karena qorin teman itu dengan temannya itu yang tadi mengikuti, biasanya sama kelakuannya. Idza kunta fi qaumin, apabila kamu ada di satu qaumin, fasahib khiyarum, bersahabatlah dengan siapa yang best of the best di situ. Wala tusahibil arda, janganlah kau bersahabat dengan orang yang terburuk. Fatarda ma'arroda, maka kamu terjangkit penyakit buruk ma'arroda dengan orang-orang yang buruk tersebut. Kecuali sudah makomnya usul, sudah menjadi pembimbing, dia mah sudah harus berteman dengan siapapun agar mengingatkan. Syu'aul basirati yushiduka qurbahu minka, cahaya hati. Asal mana syu'a itu terang benderangnya, al-basirah mata hati, yushiduka qurbahu minka, akan merasakan, menyaksikan dekatnya Allah darimu. Ini bahasanya ilmu yakin. Ilmu yakin itu merasakan kedekatan dengan Allah. Wa ainul basirati, setelah ilmu kan masih informasi. Wa ainul basirah yushiduka adamaka liwujudi, sedangkan mata batin, mata hati menyaksikan ada maka kamu tidak ada. Sebab tidak ada apa? Liwujudi, yang ada itu hanya Allah. Jadi yang kedua mah hak. Yang kedua ini adalah ilmu yakin. Yang kedua ainul yakin. Yang kedua di ainul basir. Secara ainul yakin adalah merasakan hanya Allah yang ada. Adapun dirinya tidak ada, yang ada hanya Allah, itu ainul basir. Sebab apa? Tidak ada. Karena yang wujudul hak hanya Allah. Wa haqqul basirati, haknya basirah atau ini hakul yakin. Yushiduka wujudahu, hanya menyaksikan adanya Allah. Tidak menyaksikan lagi kamu ada atau tidak ada. Kalau mengatakan tidak ada kan merasakan tadinya ada, masih tetap wujud. Adam kan wujud. Ini mah hakul basirah mah merasakanlah ada maka tidak merasakan kamu ada atau tidak ada, hanya adanya Allah saja. Yushiru ila salati maratiba, ini menunjukkan atau berisarat musannif bahwa derajat ma'rifat itu ada 3 martabat. Maka fasyu'ul basirati, terangnya cahaya hati, wa yu'abbiru anhu binuril aqli, bahasa lain daripada soal basirah nurul aqli, cahaya akal. Wa bi'ilmil yakin atau ilmu yakin, yushiduka qurbahu ta'ala mika, kamu merasakan dekat dengan Allah Ta'ala. Yaitu yang dekat di sini bukan berarti Allah di sini kita di sini, bukan dekat seperti itu, tapi qurba ilmin wa ihatatin. Si awal jangan pada salah. Bukan kurbal makan, kurba ilmin, dekatnya mengetahui dan ihatoh, meliputi. Seperti orang tua kita di Indonesia, terkadang kita bayangkan kok keras ada di sini hati kita gitu. Patas tahyiman minhu, maka efeknya patas tahyiman minhu, kamu merasa malu dari Allah. Ayyaroka haidunanaka, kamu melihat melakukan sesuatu yang Allah larang, malu, Allah menyaksikan. Awiyaf kidaka haitsu amaroka, kamu tidak ada pada sesuatu yang Allah perintahkan. Sholat waktunya kamu nggak ada, merasa malu tuh. Ketika merasakan seperti itu berarti udah masuk martabat yang pertama, ilmu yakin atau syu'aul basir. Wa ainul basirati, pandangan mata batin. Wa yu'abbaru anhu binuril ilmi wa bi'ainil yakin. Takbir lain, istilah lain, nurul ilmi atau ainul yakin. Yushiduka adamaka liwujudihi, yaitu menyaksikan kamu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena yang ada hanya Allah dan wajibul wujud. Alladzi tadmahillu al-mawjudatu ma'hu, yang mana tadmahillu atau talasa, menjadi hilang, menjadi lenyap al-mawjudatu, makhluk-makhluk ma'hu, kalau dibandingkan dengan wajibul wujud. Hakikatul wujud Allah,
merasa tata rasa hilang. Seperti di sini ada saya misalkan nih, ngaji menghadap ke saya. Muncul di belakang saya itu sehari Jumat, selaman, saya emang nggak ada kelihatan macam itu. Maka ketika ada Allah yang maha wajibul wujud, hakikatul wujud, yang lain-lain itu merasa tidak ada. Berarti apa? Itu udah makom kedua, ainul yakin. Fa inna wujudaha aliyatun minhu, sesungguhnya keberadaan al-mawjudah, makhluk-makhluk itu kosong minhu, dibanding dengan ajaran dan Allah. Wa inda dzalika la yabqa fi nazarika, maka ketika itu tak ada nampak lagi pada pandanganmu matastanidu ilaihi siyahu, tempat bersandar selain Allah, tidak lagi hanya Allah. Fa innaka idzaka la tashhadu illa iya, maka dalam keadaan martabat yang kedua ainul yakin, kamu tidak menyaksikan illa iya, hanya Allah saja. Wa haqqul basirah wa yu'abbar anhu bidul haq, takbir yang lain nurul haq atau haqqul yakin, yushiduka wujudahu, kamu menyaksikan adanya Allah saja, tak peduli lagi la ada maka wal wujudaka, kamu ada tidak ada itu tidak peduli lagi. Kalau tadi kan masih memperdulikan dirinya tidak ada, ini mah kalau tadi memperdulikan diri kita tidak ada, berarti masih ada berpikiran tadinya ada. Ini mah martabat yang ketiga, hakul yakin, yushiduka wujudahu, kamu menyaksikan adanya Allah saja, la ada maka wala wujudaka, tidak berpikir lagi diri kamu ada atau tidak ada. Fatakunu fi musyahadatil haqqi, maka di sini menyaksikan al-haqiqat Allah hala kaunika fi maqamil fanil kamil, dalam keadaan makom fanil kamil, jadi tidak merasakan adanya selain Allah. Fanal kamil itu tadi kan masih fananya belum kamil, masih merasakan adanya Allah dan tidak ada yang lain, tidak ada kan efek dari tadinya ada. Alladzi tafanna fi hatta anfanaika, hingga kamu fana, tidak berpikir lagi, hingga dirimu fana, dari dirimu ada atau tidak ada. Kalau masih merasa tidak ada berarti masih belum fana. Istilahkan fi wujudi sayyidika, karena tenggelam atau hilang, istilah hancur pada wujudi sayyidika, hanya adanya Allah saja. Wa ba'dal fana'i fillahi kun matasya, setelah fana pada Allah kun matasya, adalah kau semaumu. Fa ilmu kamu sekarang lajahlun wa fi'luka lawis, perbuatanmu tidaklah salah. Kana Allahu wala syai'a ma'ahu wa huwal ana ala ma'alaika. Ini jadi sandaran berpikir pertama nih kita nih. Kana Allah ada, wala syai'a ma'ahu, kan tadinya belum menciptakan apapun, Allah mah sudah ada. Wa huwal ana, sekarang setelah menciptakan makhluk, ala ma'alaika, tetap Allah mah ada di keadaan pertama semula. Allah ada tanpa memerlukan yang lain. Bukan berarti tadinya Allah, kita kan belum ada rumah di luar, setelah ada rumah masuk ke dalam rumah. Kalau kita, Allah mah tadinya ada, tak memerlukan apapun. Setelah menciptakan alam dunia ini tetap di keadaan semula, tidak masuk ke dalam alam. Maka tidak boleh disebutkan Allah ada di atas aras. Yang mengatakan katanya kan Allah, bukan manusia. Orang-orang mengatakan Allah ada di atas aras. Jawabannya lagi kan yang mengatakan Allah ada di aras, hanya Allah mengatakan sebenarnya istawa alal arsi, bukan jalasa alal arsi, bukan. Kalau istawa alal arsi mah apa bahasanya itu? Istawa maklumun, gitu kan? Wa su'alu anhu bid'atun. Kenapa bertanya bid'ah di sini? Seharusnya bertanya diberikan jawaban, karena bertanyanya ini untuk mencari-cari kesalahan. Imam Malik mengatakan wa su'alu bid'atun. Wal imanu terakhir itu al istiwa ma'lumun, ma'lum itu maksudnya ada dalam Al-Qur'an. Wa su'alu anhu bid'atun, terakhirnya wal imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah istawa saja, tidak boleh makna-makna yang lain. Kalau mau tauhid tidak jalasa, ini mau duduk gitu kan, tidak boleh. Wal imanu bihi wajib, iman padanya itu wajib. Maka ini jadi rujukan pertamanya. Kanallahu wala syai'a ma'ahu, Allah ada sebelum makhluk-makhluknya diciptakan. Wala syai'a, tidak ada bersama Allah apapun. Wa huwal ana, setelah Allah menciptakan alam dunia sekarang ini, alam ma'alaikana, bukan di tempat, di keadaan pertama Allah itu ada. Ayat kaimunatan layas sebuah zaman wala makan, yaitu keberadaan Allah tidak dibarengi dengan waktu, terikat oleh waktu tidak, dan juga tidak terikat oleh tempat. Apabila terikat oleh waktu dan tempat makhluk,
Fa innahuma min makhluqati, karena masa dan tempat itu adalah ciptaan Allah, ruang dan waktu itu Allah. Wal muradu bihadil hikmah, tujuan daripada hikmah ke-37 ini adalah annahu la syai'a ma'ahu fi abadi, tidak ada yang bersama Allah fi abadi selamanya. Kama lam yakun ma'u syai'un fi azali, sebagaimana tidak ada yang bersama Allah fi azali, permulaannya Allah. Li thubuti ahadiyati, karena Allah memiliki sifat ahadiyah, ada Allah saja, yang lain tidak ada. Wa yuwaddihu dzalika qauluhu fi ma sayati, nanti akan dijelaskan oleh hikmah Ibnu Athaillah, al aqwanu sabitatun isbati, adanya alam ini karena Allah ciptakan, adakan, mampuatun bi ahadiyati dzatihi, dan dihilangkan, dihancurkan dengan ahadiyati dzat Allah yang maha ahad. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairi, fal karimu la tatakhattahul amalu. Jam berapa? 9:21. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairi, jangan kau jadikan tujuanmu itu kepada selain Allah. Jangan asal menatap ada lewat, jangan kau lewatkan tujuanmu kepada selain Allah. Cukup pada Allah tujuan akhir kamu gitu. Ini mah satu, ingin beribadah pada Allah, dan juga ingin ini itu. Kita diajarkan akhlak yang baik. La tata'adda, janganlah kau jadikan tujuanmu melebihi ila ghairi, kepada selain Allah. Cukup Allah saja. Nah, sebab apa? Fal karimu la tatakhattahu al amalu, sesungguhnya Allah yang maha dermawan, la tatakhattahul amalu, tidak akan menyia-nyiakan al amalu, keinginan-keinginan, cita-cita hambanya. Al amal ayla taj'al qasdaka, janganlah kau jadikan tujuanmu muta'addiyan, melewati ila ghairi ta'ala, kepada selain Allah, jangan kepada makhluk mintanya. Fal karimu la tatakhattahul amalul amilin, al karimu maha Allah yang maha dermawan itu, la tatakhattahul amalul amilina, tidak akan menyia-nyiakan harapan orang-orang yang berharap. Fa inna dzal himmatin aliyah, sesungguhnya orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, yamtanu, dia menolak min rabbi hawaiji, mengajukan keperluannya ila ghairi karimin, kepada selain Allah yang maha dermawan. Wala karima alal haqiqati, dan tidak ada yang dermawan pada hakikatnya illa rabbul alamin, kecuali Allah sang pencipta alam ini. Wa ajma'ul ibarati fi makna wasfil karimi, ibarat yang paling sempurna yang mengumpulkan makna-makna sifat dermawan karim adalah makila al karimu huwallazi idza qadara afa wa idza wa'ada afa, apabila qadara dia mampu untuk memberikan sanksi, tapi dia apa? Memaafkan. Wa idza wa'ada wafa, apabila berjanji wafa, dipenuhinya. Wa idza a'ta zada, apabila dia dipinta memberi, ya, zada, maka dia memberikannya lebih, ala muntaharaja, melebihi harapan. Wala yubali kam a'ta, tak memikirkan berapa banyak yang diberi. Wala liman a'ta, dan juga tidak pernah melihat siapa yang diberi. Fakir ka miskin. Wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yardu, apabila orang lain, ya, memohon keperluannya pada selain Al-Karim, orang yang dermawan, dia tidak ridho. Kenapa enggak ke saya mintanya ke sini aja. Wa idza jufiya ataba wa mastaqsa, asal makna jufiya ini kering, sakhona wa brodda, apabila jufiya ataba wa mastaqsa, apabila tidak diminta, intinya gitu ya. Ataba, dia memarah, wamastaksor, dan tidak menghitung. Wala yudayyi'u man ladza bihi wal taja, dan dia tidak akan menyia-nyiakan man ladza, orang yang menujunya, wal taja, dan juga iltija itu mengungsi padanya, pasti dibantu. Wa yughnihi anil wasaili wasyufa, dan tidak memerlukan wasilah-wasilah, wasyufa, dan syafaat, tidak memerlukan balas budi. Itu orang yang karim. Fa idza kanat hadis sifatu, apabila sifat karim seperti ini banyak itu, la yastahiqu ahadun, maka tidak akan ada seorang pun siwa Allah ta'ala, kecuali Allah yang macam sifat ini mah. Fayam bagi, maka sepantasnya Allah tatahaqqahu amalul mu'amilina. Coba cari makna yang tepat tatahaqqahu. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana
perkataan sebagian ahli ma'rifat, haramun alaman wahada wa harba. Haram bagi orang yang mentauhidkan Allah wa afrodahu dan mengesahkan Allah. Haram apa? Ayyaj tadiya, mananya ayat lupa, meminta ahadan orang lain dan memberikan apaan wansur bantuan. Jadi orang yang bertauhid pada Allah haram padanya meminta pada selain Allah. Wa ya sahibi, wahai temanku, kif diamlah bi padaku ma'al haqi dengan Allah, wa wiqfatan sebentar, amutu biha meninggal biha dengan wiqfat tersebut, wajdan wa ahya biha wajdan al-hubbu syadid, amutu biha mencintai dengan Allah, wajdan dengan cinta, wa ahya biha dan hidup dengannya, wajdan dengan cinta. Wa qul li mulukil ardi, katakan padamu pada raja-raja bumi, tajhadu jahda, yang bersusah payah, padahal muluk. Jadi ingin menemui raja bumi itu kan susah, presiden susah temuinya, pengen mengadukan masalah susah. Padahal mulukun la yuba wa la yuda, kerajaan ini kerajaan yang tidak dijual dan tidak dijual. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muridu 'alaika. Janganlah kau ajukan, janganlah kau angkat, janganlah kau adukan pada selain Allah hajatan, satu permintaan. Huwa muriduhu 'alaika. Janganlah kau adukan sesuatu pada selain Allah. Padahal hajat itu huwa muriduha 'alaika, Allah yang mendatang padamu, seperti sakit, seperti kefakiran. Jangan diadukan pada orang lain, karena Allah yang memberikan kefakiran tersebut. Fakaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahwatnya. Bagaimana mungkin bisa menghilangkan masalah selain Allah? Maka huwa lahwatnya, yaitu apabila Allah yang mendatangkannya. Allah yang mendatangkan, Allah yang menghilangkan. Manusia tidak mampu. Sebab apa? Man la yastati'u ayarfa hajatan an nafsihi. Siapa yang tak mampu menghilangkan keperluan dirinya, ngobati diri saja tidak bisa kalau diberi sakit sama Allah. Fakaifa yastati'u ayyakunalah an ghairobiha. Bagaimana mungkin dia mampu menghilangkan masalah orang lain, intinya gitu. Ailah tarfa ila ghairi ta'ala hajatan. Janganlah kau adukan kepada selain Allah satu keperluan. Kafakrin, fakir tak punya uang, sakit, au nazilatin atau kesusahan. Yang mana kesusahan fakir itu huwa muridu 'alaika, Allah yang mendatangkannya. Ikhtibaran laka, sebagai ujian pada kamu. Maka orang lain tidak mungkin bisa menghilangkan karena itu dari Allah. Bal irfa' dzalika ilaihi, tetapi adukanlah masalah itu pada Allah. Fa innahu subhanahu yuhibbu ayyus'ala, karena Allah itu sangat mencintai orang-orang yang meminta padanya. Ingat doanya memintanya, meminta ta'abudi, karena ibadah pada Allah. Ud'un astajib lakum, gitu. Bukan karena meminta dengan maksa tadi. Wa fil hadis, malam yas'alillah yaghdabu alaihi. Siapa yang tak berdoa kepada Allah, yaghdabu alaihi, Allah akan marah. Wa ma'al tafa qaula ba'di, alangkah lembutnya perkataan sebagaimana latas alanna bunayya adama, janganlah kau meminta pada manusia hajatan satu perluan. Wasalil ladzi abwabuna tuhjabu, pintalah Allah yang mana pintu-pintunya tidak terhijab, tidak tertutup. Fallahu yaghdabu in tarakta su'alahu, Allah akan marah apabila kau meninggalkan memohon pada Allah. Wa bunayya adama, manusia itu hina yus'alu yughdabu, ketika ditanya yaghdabu, dia akan murka, minta terus. Kemarin minta, sekarang belum juga dibayar, udah minta lagi. Wa minal muhali ayyarfa'a ghairuhu subhanahu maka huwa wajah. Termasuk hal yang mustahil, selain Allah bisa menghilangkan apa-apa yang Allah simpan. Allah yang menyimpan itu tidak ada yang mungkin mengalahkan Allah. Masalahnya Allah yang menyimpan, Allah akan menghilangkan, manusia tidak mungkin bisa. Maka mustahil sekali ayyarfa'a ghairuhu, bisa menghilangkan selain Allah. Maka huwa lawati'ah, permasalahan yang Allah yang menyimpannya. Fa innallaha ghalibun ala amri, karena Allah itu mengalahkan yang lain dalam masalahnya. Wal abdu sya'nu al ajzu, sedangkan hamba itu biasanya kebiasaan sifatnya sya'nu al ajzu, tak mampu anrokin nazilatan nafsi, menghilangkan masalah dirinya agak mampu. Pakai fayasati, bagaimana dia mampu menghilangkan anwiri masalah orang lain. Faqalabu minal khalqi gururun wa batilun, maka meminta pada makhluk itu tipu-tipu wa batil dan kebatalan. Bahkan masalah orang lain lebih besar dari kita biasanya. Wa laysa tahtahu inda arbabil basirati qailun,
menurut ahli basirah tidaklah inda arbabil basir tahtahu di bawahnya inda arbabil ta'ilun itu faedah, tidaklah meminta kepada orang lain. Menurut ahli basirah, ahli pandangan ya, ahli pandangan maksudnya Allah meminta pada manusia itu laisa tahtahu ta'ilun di sini natijah atau faedah, tak berfaedah. Curhat pada orang lain malah diobrolin ke yang lain. Wahada idza kana ala wajhi i'timadi alaihi. Ini tidak boleh itu apabila dia berpegang teguh permasalahan itu ingin diselesaikan oleh manusia. I'timad alaihim tidak kepada Allah. Wal istinai ilaihim, dan dia berpegang teguh pada makhluk tersebut. Ma'al ghaflati fi halit talabi anillah, dan juga ghaflah lalai ketika meminta bantuan manusia dari Allah. Kalau minta bantuan manusia karena manusia kita membutuhkan orang lain, tapi dalam hatinya Allah yang maha memberi, itu tidak apa. Wa amma idza kana min babil akhdhi bil asbab. Adapun meminta bantuan orang lain masuk dalam kategori bab al akhdhi bil asbab. Ma'an nadri ila anal mu'tiyah fil haqiqatil malikul haq. Tapi selalu memandang, melihat apabila diberi sesuatu dia merasakan hakikatnya pemberi adalah Allah Al-Wahhab, sang pemberi lewat tangan orang itu. Bahwa min hadzal bab, itu termasuk bab akhdhi bil asbab boleh. Allah alam bisawab. Allah alam bisawab itu Allah alam bisawab di kita bukan berhenti ya. Illam tuhassin dhannaka bihi li ajli wasfihi. Apabila kamu tidak mampu berhusnudzon pada Allah karena dengan sifat-sifat Allah. Sifat Allah kan asmaul husna, nama-nama indah, nama-nama yang baik. Mana kebaikan Allah misalkan tuh, dari namanya mah baik, tapi saya rasakan misalnya hasin dhannaka, maka berhusnudzonlah engkau bihi dengan Allah li wujudi muamalati, maka karena ada muamalah padamu. Mana muamalahnya? Kamu tidur enak-enakan diberikan nafas, bisa bernafas, itu nikmat dari Allah. Apalagi diberikan jantung, diberikan hati, diberikan kulit, diberikan kehidupan, itu nikmat dari Allah. Pertama nikmatul ijad, diwujudkan dari tidak ada kan nikmat. Yang kedua, setelah ada nikmatul imdad. Nikmat apa? Servis, diserviskan, diberikan nafas, diberikan kehidupan, kenikmatan makan, dan juga pencernaan baik. Itu kan muamalah Allah. Maka apabila kamu tak mampu memuji Allah, sifat-sifat yang terpujinya itu tidak bisa kau puji semua, maka berhusnudzonlah pada Allah, karena Allah selalu bermuamalah dengan kita dengan hal terbaik. Tidak ada suruh minta bayar. Napas sehari 1000. Coba habis uang kita. Fahal awadaka illa hasan. Bukankah awadaka, Allah selalu membiasakan kepadamu, bermuamalah padamu kecuali dengan kebaikan saja. Wal asda ilaika ila mimanan. Asda maknanya awsola. Bukankah awsola ilaika ila mimanan? Tidaklah Allah memberi sesuatu kecuali kenikmatan. Sakitnya pun menjadi nikmat bagi orang yang beriman. I'lam, ketahui olehmu, anna tahsinal dhanni billahi, bahwa berhusnudzon pada Allah Ta'ala ahadu maqamatil yakin, itu salah satu makom-makom yakin. Dalam tasawuf makom-makoman. Wan nasu fi ala qismaini, manusia dalam masalah ini husnudzon itu ada dua macam. Fal khassatu yuhsinuna dzanna billahi littisofi bi sifatil aliyati. Ulama-ulama yang khas, orang-orang yang khas selalu berhusnudzon pada Allah karena mengetahui Allah itu memiliki sifat-sifat yang luhur, wa nu'tisaniyati, dan sifat-sifat yang terpuji. Gak mungkin Allah bertentangan dengan sifatnya, walaupun yang dirasakan pahit, karena belum tahu hikmahnya. Wal amatu lima awadahum bil ihsan. Yang kedua, anas itu bagian keduanya, al-amah, orang-orang yang umum. Lima awadahum bil ihsan. Dia merasakan kebaikan itu karena awadahu, Allah selalu memberi padanya kebaikan-kebaikan. Wa awsalahu ilahi min na'imil ihsan, dan Allah memberi kepada al-amah minan na'imil ihsan, dari kenikmatan-kenikmatan yang baik. Fa illam tasil ayyuhal muridu ila maqamil khassati, wahai murid, apabila kau belum mampu usul maqam khassah, tidak harus ada muamalah, tapi cukup dengan nama-nama Allah yang baik, berarti Allah baik. Fahasin donaka, apabila tak mampu ke maqam khas, hasin donaka, husnudzonlah engkau bihi pada Allah li husni muamalatina, karena Allah bermuamalah padamu dengan baik, gratis semuanya, free.
fa innahu ma'awadaka illa ata'an hasanah. Sesungguhnya tidaklah Allah membiasakan padamu mendatangi kamu kecuali dengan memberi ata'an hasanah, kebaikan-kebaikan, pemberian yang baik. Wala asda ay awsala ilaika illa minana. Tidaklah Allah menyampaikan padamu kecuali minana, nikmat-nikmat tak terhingga yang beri tak berbayar. Wallahu awadakal jamil faqis ala ma qad mada. Allah selalu memberikan padamu yang kebaikan, kiaskan ala ma qad mada pada sesuatu yang sudah berlalu. Wa yang bagi lil abdi, sepantasnya yang bagi ini bisa maknanya wujub, bisa maknanya sujud. Madatul indibu haqiqatul fil wujub, apa makna wajib? Berarti hakikat. Wa majazul fil mandub, apa maknanya sunnah? Yang bagi sunnah atau bahasanya seyogianya kita lil abdi pada hamba ayuh silat donna berhusnudon birobbi pada Tuhannya fi amri dunia pada masalah berhubungan dunia wa amri akhirati dan masalah akhirat. Amma amru dunia adapun perkara dunia fa ayyakuna wathiqan billahi ta'ala, dia wathiq percaya pada Allah dalam apa? Fi isolil manafi, Allah pasti memberikan manfaat padanya min ghairi kaddin wala sa'in, tanpa susah payah. Aw bisa yin khafifin, atau dengan susah payah tapi susah payah itu ringan. Makdunin yang diperbolehkan mencari rezeki, mendatangkan rezeki, tidak sampai mati-matian. Makjurin alaihi, seperti kita suruh berpuasa kan taab tuh, capek, tapi masih makdurin. Itu kan puasa dari berapa? 12 jam itu menurut kedokteran itu masih dianggap baik, dianggap boleh oleh ilmu kedokteran kesehatan. Makjurin alaihi, diberikan pahala bihaitsu la yufawitu syai'an min fardin wala naflin, yaitu tidak mengkosongkan sesuatu dari kefarduan dan sunnah. Fayujibu lahu dzalika sukunan wa rahatan fil qalbi, maka ini mewajibkan padanya ketenangan dan ketentraman dalam hati. Apabila sadar Allah memberi nikmat dengan baik, fala yastafizu talabun. Yastafiz maknanya hampir sama dengan yuz'ij. Fala yastafizu talabun, maka tidaklah menggentarkan hatinya talabun permintaan, wala yuz'iju sababun, dan juga tidak akan yuz'ij menggerak-gerakkan hatinya, merubah-rubah hatinya sababun sabab. Wa amma amru akhiratihi, adapun masalah akhirat, fa ayyakuna qawiyar raja, yaitu dia kuat rasa harapnya fi qabuli amalihi as-salihah, bahwa Allah akan menerima amalan-amalan salehnya. Fayujibu lahu dzalika mubadaratu, maka karena Allah akan menerima amalan saleh, maka menyegerakan lintisalil amri, untuk melaksanakan perintah Allah, wa taktsiru min a'mal birri, dan memperbanyak amalan-amalan yang baik. Wa min a'dhami wawatin husnudzon billah, termasuk sesuatu yang agung dalam masalah husnudzon billah ta'ala, halatul mauti, dalam keadaan meninggal. Lima fil hadis, dalam surat hadis, la yamutanna ahadukum, tidak akan dicabut nyawanya salah satu dari kamu sekalian, illa wa huwa yuhsinul dzanna billahi, terkecuali dia husnudzon pada Allah. Ada yang susah meninggal karena belum husnudzon pada Allah. Wa warada anna inda dzanni 'abdi, sudah datang dalam hadis, saya itu sesuai prasangka hambaku. Falyadunna bima syaa, hendaklah kamu berprasangka, terserah kamu. Kalau Allah dianggapnya baik, pasti Allah berikan kebaikan. Al-ajabu kullul ajabi mimman yahrubu mimman la infika kalaman. Sesuatu al-ajabu, aneh sekali. Kullul ajabi, betul-betul aneh. Mimman, ada orang yahrubu yang menjauh, lari, mimman la infika kalaman, dari zat yang tidak akan terpisah darinya. Lari maksudnya di sini tidak mau melaksanakan ketaatan, menjauh dari Allah, padahal Allah akan selalu bersama dia. Nggak bisa lari. Wa yaqlubu ma la baqa'a lahu ma'hu, dan meminta sesuatu yang tak kekal abadi bersamanya, memilih duniawi, kenikmatan dunia, meninggalkan Allah. Fa innaha, maka orang semacam ini lari pada sesuatu yang tidak akan mungkin bisa lari, memilih sesuatu yang tidak abadi dibandingkan memilih yang abadi. Maka fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya dia tidaklah buta mata kepala, tetapi takmal qulubul lati fis sudur, dia buta mata hati yang ada dalam hati. Ail ajabul kamil, aneh, betul-betul aneh secara sempurna, minal abdi, pada hamba, alladzi harubu, yang lari, ayat taba'atu, menjauh, min robbi, pada Tuhannya, alladzi la infikah kalawanu, yang tak mungkin infikah terpisah,
lahu baginya anu dari Allah bi alla yaf'ala ma yuqarribu, tata caranya bagaimana kaburnya larnya la yaf'ala ma yuqarribu ilaihi, tidak melakukan perbuatan-perbuatan mendekatkan diri kepada Allah. Ma tawarud ihsani ila alaihi, padahal terus-menerus kebaikan Allah datang padanya. Wa yaqlubu ma la baqa lahu, dan dia memilih sesuatu yang tidak kekal abadi. Wa huwa dunya, yaitu dunia. Wa kullu syai'in siwa Allah, dan segala sesuatu selain Allah. Bi ayyuh bila ala syahwati, yaitu dia menghadap pada keinginan hawa nafsunya. Wa yattabi'a syaitanahu wa hawahu, dan mengikuti tipu daya setannya dan hawa nafsunya. Wa ma'al tafamaqila liman huwa min hadal qabil, alangkah indahnya perkataan ulama dalam menjelaskan masalah ini. Tafanna ladaidu ya man nala syahwatahu, hilanglah kenikmatan bagi orang-orang yang mendapatkan syahwatnya minal ma'asi, dari maksiat. Wabal ya bukan itsmu wal aru, muncullah setelah melakukan maksiat itu al ismu, dosa, wal aru, kemaluan. Tabaqqa awaqibu su'in la intikalaha, maka yang tersisa adalah akibat keburukannya, tak bisa dipisahkan. La khairu fi ladatin, tidaklah disebut kenikmatan, tidaklah dianggap kebaikan kenikmatan min ba'dihan harun, yang setelahnya itu api neraka, siksa. Wa hadza inama yakunu min amil basirah, ini terjadi pada orang-orang yang dibutakan mata hatinya. Allati hiya alul qalbi, basirah itu adalah mata hati. Haitsu stabdala alladhi adna billadhi huwa khair, dia lebih memilih atau mengganti sesuatu yang rendah adna billadhi huwa khair, daripada sesuatu yang baik. Wa atharul fani alal baqi, dia memilih al fani, sesuatu yang hancur, al baqi, daripada yang kekal abadi. Fa innaha al qissatu wa sya'nu wa jumlatu la ta'mal asar khabarun mufassirun, khabar yang menafsirkan. Wa fil ayati, dalam ayat tadi isyaratun, ada isyarat ila anna amyal absori, butanya al absor, mata kepala, binisbati li amyal basoiri, dinisbatkan pada buta mata hati. Kala ama, itu sama saja seperti tak buta. Buta mata mah tidak berbahaya. Fa inna amyal absor, sesungguhnya mata buta mata kepala, innama yahjubu anil mahsusati al kharijiyati, itu menghijab dari sesuatu terpancar indera yang ada dalam kharijiyah, dalam alam. Wa amma amyul basair, adapun butanya mata hati, ayat uyunil qalbi, mata hati, fa innahu yahjubu, itu menghijab anil ma'anil qalbiyati, dari makna-makna hati, wal ulumi rabbaniyah, dan ilmu rabbani, bahkan dari kebenaran dia mereka. La tarhal min qaunin ila qaunin fatakuna kahimari roha, janganlah engkau pergi dari satu tempat ke tempat lain. Fatakuna kahimari roha, maka sama saja kamu seperti himar yang menggiling. Misalkan tali di sini gitu ya, zaman dulu di bawahnya ini ada gandum dan lain-lain. Terus ada kayu besar atau batu untuk menggilingnya. Lalu himar tersebut muter-muter agar gilingan itu mutar gitu ya. Gilingan itu. Dia kan beralih dari tempat ini ke sini, muter-muter itu aja tempatnya. Karena ada ikatannya. Maka kau jangan seperti himar macam tuh. Yasiru wal makanul ladzi irtahalain, dia jalan. Tempat berjalannya itu huwaladzi irtalanu, yaitu tempat yang dia injak tadi. Tetapi yang benar bagaimana? Walakin irhal, pergilah kamu minal akwani, dari alam ini, dari tempat ini, ilal mukawin, menuju sang pencipta alam. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya puncak dari kehidupan kamu itu menuju Allah. Jadi begini, misalkan ada keterangan di bawahnya itu nanti. Wangdur ila qauli sallallahu alaihi wasallam, lihatlah sabda Rasulullah, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, menuju Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka diulang kalimatnya itu, fa hijratuhu, hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Berarti hijrahnya benar. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, siapa yang hijrahnya itu menuju duniawi, yusibuha, bisa saja dia sukses atau tidak sukses. Al-mur'atin, atau hijrahnya dia itu imur'atin, karena perempuan, wah belajar di Azhar, siapa tahu dapat cewek Mesir misalkan. Ya tazawwaj juga, bisa saja dia nikahi, bisa juga tidak dapat, dapatnya TKW misalkan. Fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi, maka hijrahnya dia sesuai dengan apa yang dia niati, berarti untuk dunia saja.
fahami olehmu qaulu alaihi wasallam wa ta'ammal, dan berpikirlah hadzal amr, perkara ini. Apabila hijrahnya karena Allah, maka akan diterima hijrah karena Allah. Apabila hijrahnya karena dunia, bisa dia dapatkan, bisa tidak. Wa ta'ammal, pikirkan perkataan ini, hadzal amr in kunta fahmin, apabila kamu masih berakal, maksudnya. Wassalam ayalah taktub bi a'malika sholihati wa tu. Maksudnya ada seseorang itu disuruh beribadah pada Allah agar tidak riya. Akhirnya dia beramal, beribadah, sekarang sudah tidak riya, tapi karena minta surga. Tuh, dari beramal tidak riya beralih meminta surga. Berarti itu kan dari kawan ilal kawan, satu tempat ke tempat. Itu kan bukan selain Allah. Kapan menuju Allahnya gitu? Itu kan masih dua-duanya dunia. Walaupun yang riya mah terbebas dari riya, itu masalah hati, ini kan menuju mendapatkan surga. Kapan sih beribadah karena Allah gitu, maksudnya begitu. Maka di sini ayalah tatlub bi amalika sholihati, janganlah engkau meminta dengan amalan solehmu iwadon, meminta mendapatkan balasan. Walau fil akhirati, walaupun itu balasan akhirat. Fa inal akhirata kaunun kadunya, karena akhirat juga sama. Kaunun masih alam, masih tan Allah seperti dunia. Wal aqwanu mutasawiyatun fi anna agyar, sedangkan akwan bagi ahli Allah mah itu kan sama, dunia dan akhirat sama. Fi anna agyar, bahwa itu kan agyar, masih tetap selain Allah. Wa in wujida fi ba'diha anwar, walaupun dalam sebagian akwan itu ada yang ada cahayanya. Bal utlub wajal karim manan, tetapi mintalah kamu ibadahnya itu agar mendapatkan keridhaan Allah. Nanti Allah berikan semuanya. Alladzi kawwanan akman, yang mana Allah yang menciptakan semua alam ini, baik alam dunia atau ukhrawi. Wa in wafaan bi muqtadal ubudiyati, maka kamu beribadahnya itu wafaan bi muqtadal ubudiyati, karena Allah berhak untuk disembah, intinya gitu. Wa qiyaman bi hukmi rububiyyati, dan mendirikan haknya Allah ketuhanan. Litatahaqqaqo bi maqam, agar kamu sampai ke maqam wa anna ila rabbikal muntaha, tujuan akhir kamu kepada Allah. Wa hadza maqamul arifin, ini maqamnya ahlul ma'rifat alladzina raghibu an talabi thawab. Kalau rogibaan maknanya apa? Benci. Paman rogibaan sunati, alladzi rogibu an talabi thawab, yang tidak menginginkan pahala akhirat, yang penting dapat Allah. Wa mahadu an-nadhru ilal karimil wahab, dan memurnikan pandangan batinnya dalam beribadah hanya untuk al-karimil wahab, Allah yang maha mulia, yang agung. Fatahaqqaqu bimaqamil ikhlasi, maka nyatalah dia, sampailah dia ke maqam ikhlas, an-nasyi anit tauhidil khasi, yang muncul dari kemurnian tauhid. Meminta ibadah agar selamat dari api neraka, agar mendapatkan surga boleh saja, tapi ada maqam yang lebih tinggi, maksudnya diarahkan gitu ya. Wa amma man farra minar riya'i fi ibadatihi, adapun orang yang lari dari riya dalam ibadahnya, tidak mau riya, wa talaba bi thawab, tapi mengingat pahala, faqad farra min qaunin, maka sama saja dia lari min qaunin, dari satu keadaan, ila qaunin, pada keadaan lain, bila tiabin, tanpa adanya keraguan. Sama seperti bahwa kil himarir roha, seperti himar yang berputar-putar tadi, tempatnya itu yang dia injak bekas tempatnya tadi. Ai at-tahuni, yaitu untuk himar yang untuk menggiling tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, padi-padian. Yasiru, dia jalan, wala yantaqilu, tapi tidak beralih, amma sarominu, dari tempat dia menginjak, liruju ilai, karena kembali lagi ke tempat asal peninjakan. Wa fi hadat tasbih minat tanfir. Kenapa kita disamakan dengan al-himar, keledai yang bodoh, yang bodoh tempatnya itu saja, anhadan malamaz, agar kita tanfir, menjauh dari perbuatan himar tersebut. Anhadat tanfir, anhadan amri malamazidam alaihi, yang tidak ada tambahan padanya, tidak ada faedah, itu saja. Coba beralih dari meminta sesuatu duniawi, sekarang mau meminta ridho Allah. Wangdur ila qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya diterimanya amal itu sesuai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya bagi seorang itu sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya, niatan wa qasdan, yaitu niat dan tujuannya karena Allah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya dia kepada Allah dan Rasulnya. Dan hadisnya pun diulang, ila Allah wa rasul, wusulan, yaitu sampai
falam yattahid asyartu wal jazaa fil ma'na. Tidaklah sama syarat dan jawabannya dalam makna. Faqauluhu fahijratuhu. Ini falam yattahid asyartu wal jazaa dari sisi ilmu nahwu ya. Diteliti ulang. Faqauluhu fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Sabda Rasul, hijrahnya dia kembali pada Allah dan Rasulnya. Huwa makna irtihal minal akmanil mukawin. Ini maknanya, agar kita irtihal, pergi dari satu tempat, dari satu alam ila mukawin, kepada sang pencipta alam. Wa wal matlubu min abdi. Ini yang dipinta dari seorang hamba. Wa qalu fa hijratu ila ma hajaru ilaihi. Itu tidak diulang lagi. Fa hijratu ila dunya. Fa hijrahnya dia yang berdua itu ila ma hajaru, ini sesuai dengan tujuannya. Wal baqa'u ma'al aqwan, yaitu terus menerus bersama alam itu. Dari riya ke minta pahala, meminta dunia dan lain sebagainya. Wal manhi anu itu dilarang bagi ahlullah, agar naik kita derajatnya. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allah maqam. Ini berhubungan dengan bersahabat lagi. Katanya, kata Al-Allamah Yai Abdurrahman Wahid, bahwa NU itu tidak lepas daripada hikam. Nahdoh dari man layun hiduka. Nahdoh latasam, janganlah engkau berteman dengan orang-orang man layun hiduka halu, yang tidak menggerakkan, tidak membangkitkan keadaannya dia untuk beribadah pada Allah. Mengingatnya keuntungan duniawi, berleha-leha, jangan berteman dengan dia. Wala yadulluka 'ala Allahi maqalu, dan janganlah yadulluka berteman dengan orang-orang yang tidak menunjukkan ucapannya itu pada Allah. Ada kan orang-orang itu ahlus sholihin, kita melihat dia aja ikut berzikir, masya Allah, terbawa dengan haibahnya dia. Ayalah tasabmanlah yuraqika halu, janganlah kau berteman dengan orang-orang yang tidak meninggikan kamu keadaannya, alladzi alaihi, yang ada padanya, li adami ului himati, karena tidak tingginya himahnya. Fa inna tab'a sarahun, karena tabiat itu saling mencuri. Kama qala ba'du bunaya jitanib kulladzi bid'atin, wahai anakku, jauhilah semua bid'ah, wala tashaban man biha yusafu, janganlah kau bersahabat dengan orang-orang yang memiliki sifat itu. Fayas riku tabuka min tabi, maka tabiat itu mencuri pada dari tabiatnya dia. Wa anta bidzalika ta'rifu, dan kamu tidak menyadarinya. Bal ishab syaikhan arifan yunhiduka halu, tapi bersahabatlah dengan guru arifan yang ahli ma'rifat, yunhiduka haluhu, yang keadaannya tersebut membangkitkan kamu untuk dekat pada Allah. Bi antakuna himmatu muta'alliqatan billahi ta'ala, seperti himmahnya dia itu berhubungan dengan Allah. Fala yarja'u fi hawaji illa ilaih, maka dia tidak yarja'u mengungsi dalam hajatnya, mengadukan hajatnya, illa ilaih, terkecuali pada Allah. Wala yatawakkalu fi jam'i umuri illa alaih, dan tidak menyerahkan semua perkaranya kecuali pada Allah. Wa yadulluka 'ala Allahi maqulu, dan ucapannya dia menunjukkan untuk mengenal Allah, lima arifati billahi ta'ala, karena dia sendiri sudah ma'rifat pada Allah. Fasuhbatul akhyari aslun kabirun fi tariqil qaumi. Sesungguhnya bersahabat dengan orang-orang pilihan itu asal yang sangat besar pada tariqil qaumi, dalam tariqnya ahlus tasawuf. Dalam Quran apa? Wa kunu ma'a Masodiqin, itu orang-orang yang benar hatinya. Wa amma suhbatul asyrar, adapun bersahabat dengan orang-orang yang buruk, apalagi itu udah buruk berteman sama dia, fa fiha kabirul laumi, maka padanya akan banyak al-laumi, cacian, lima fiha min azimil afati, karena di situ sangat banyaknya keburukan, al-mujibati ila ruju'il qahqari, yang mengakibatkan kita kembali pada keburukan, al-qahqari ke belakang. Kalau ke depannya ketaatan, mundurnya menuju kemaksiatan. Wal inhifati an alid darajati, dan mundur degradasi dari derajat yang tinggi. Sama kalau rubama kunta musian fa arafal ihsana minka suhbatuka ila man huwa aswal halan minka. Sebenarnya terkadang kamu itu musian, berlaku buruk. Fa'arokal ihsana, lalu kamu melihat kamu baik. Fa'arokal ihsana minka, sebab apa? Suhbatuka, bertemannya kamu dengan orang-orang man huwa aswahalan minka, lebih buruk daripada kamu.
Enggak sholat maghrib, isya, subuh saya mah itu doang. Waduh, hebatan gua mah subuh doang ya enggak. Tuh dia kan buruk meninggalkan sholat subuh. Tapi berteman dengan orang yang meninggalkan 5 waktu. Wih, bagusan gue bro. Bagus. Kamu ini apa namanya kuliah enggak? Saya paling sehari 2 hari. Kalau gue mah nggak pernah, yang penting ujian tuh. Wah, bagusan gue dong. Sebab apa? Rubamah kunta musian, kamu tuh meninggalkan sholat subuh. Fa'arokal ihsana minka, lalu dianggap baik. Sebab apa? Suhbatuka, bersahabatnya kamu, ilaman wa aswahalan minka, bersahabat dengan orang-orang yang meninggalkan sholat waktu. Fa inna suhbataka, bersahabatnya kamu, aitin dimamaka, yaitu berkumpulnya kamu, ilaman huwa aswa halan minka, dengan orang yang lebih buruk daripada kamu. Sababun, itu menjadi sabab litaghtiyati uyubi nafsika, tertutupnya keburukan dirimu, waru'yati kamaliha, dan merasakan melihat lebih sempurna, binisbati li ghairika, dinisbatkan dengan teman kamu yang buruk itu. Fataqa'a fi mahawi ya'jabi, akhirnya kamu terjatuh pada jurang al-ijab, jurang kesombongan. Wah, hebatan gua. Wazahwi bil amali, dan sombong dengan amalan-amalan. Allati rubama kanat fil haqiqati kasorbin, padahal kalau ditimbang-timbang hakikatnya itu kasorbin, seperti fata morgana. Sebenarnya kan buruk meninggalkan sholat subuh juga gitu. Maqalla amalun baroza min qalbin zahidin, tidaklah dianggap sedikit amalan yang muncul dari hati yang zuhud. Hati yang zuhud, ridho terhadap apa yang Allah beri, amalannya itu walaupun sedikit pahalanya besar. Sebab hati wala kathur amalun, tidaklah dianggap amalan itu banyak, baroza min qalbin raghibin, yang muncul dari hatinya orang-orang yang menginginkan duniawi. Raghib di situ nih, pengen popularitas, amalnya banyak, tapi di video kan macam-macam kan lah, biar orang-orang pada tahu lagi qiyamul lail, zikir bro, baru 1000 doang nih sholawat. Rencananya sih besok mau sedekah dan puasa nih. yakni annal amala as-sadiru minaz zahidi, sesungguhnya amalan yang muncul dari orang yang zuhud di dunia, tidak ingin popularitas, katsirun fil makna, maknanya banyak walaupun sedikit. Wa in kana qallan, walaupun sedikit, fi surati, bentuknya. Kenapa? Li salamatihi minal afatil qadihati fi qabulihi minariya, karena selamatnya hatinya itu, amalannya, dari perbuatan-perbuatan yang mencela diterimanya amalan, seperti adanya riya, tidak, wattasan nulinas, dan berbuat-buat baik agar banyak lainnya oleh manusia, tidak ada. Wa talabil a'radid dunyawi, dan meminta bagian-bagian dari kehidupan dunia. Bi khilafis sadiri, berbeda dengan amalan yang muncul minar raghibi fiha, dari orang-orang yang mencintai kehidupan dunia. Fa innahu al-aksi min dzalika, itu sebaliknya, walaupun banyak sedikit. Waqad syaka ba'dun nasi li rajul masalihin, sudah terjadi pengaduan, syaka, bersyakwa, mengadukan, curhatlah sebagian manusia pada seorang yang soleh, annahu ya'malu amal birri, yang sudah beramal berbagai macam kebaikan, wala yajidulah halawatan fil qalbi, tapi tak mendapatkan rasa manis di hatinya. Faqala li anna indaka binta iblis, alasannya karena dalam hatimu itu kamu memiliki putri iblis, wahya dunia, yaitu dunia. Walaupun dalil abi ayazur ibrataha fi baitiha, maka iblis babenya itu karena anaknya ini pasti menziarahinya dalam hatimu, wa qalbu, yaitu hatimu, wala yu'athiru duhulahu illa fasada, dan tidaklah berdampak masuknya syaitan iblis pada hati kecuali fasad dan kerusakan, tidak akan merasakan kenikmatan. Tsumma asyara ila ma huwa kadalili dzalika husnul a'mali nata'iju husnul ahwal. Husnul amal, amalan yang indah, amalan yang soleh, amalan baik itu efek natijah dari husnul ahwali, keadaan baik dalam hatinya. Apabila baik hatinya, maka amalannya baik. Wa husnul ahwal, kebaikan ahwal hati, kebaikan hal yang terhati. Minat tahaqquqi fi maqamatil inzali, itu efek dari at-tahaqquq, menyatakan di tempat yang Allah terapkan dalam hati. Apabila Allah menerapkan kebaikan dalam hati, maka muncul husnul ahwal, mengakibatkan husnul amal. Yakni annal a'mal hasanah, amal-amal yang baik, innama hiya nataiju ahwal hasanah, itu efek atau natijah dari keadaan yang baik, al-qaimah bil qalbi, yang muncul dalam hati.
minaz zuhdi fid dunya, seperti zuhud di dunia, wal ikhlasi lillahi ta'ala, ikhlas pada Allah, la litolabi hadzin ajilin, tidak menginginkan bagian yang cepat di dunia maksudnya, wala thawbin ajilin, dan juga tak mengharapkan pahala di akhirat nanti, wa husnul ahwali, kebaikan ahwal, nasiun itu munculnya minat tahakuki, dari menyatakan diri. Apa tahakuk di sini? Ayat tamakuni fi maqamatil inzali, yaitu at-tamakun, melekatnya dalam maqamatil inzal, maqam inzal. Ayat maqamatil lati tanzilu fi qurbil ahli, yaitu maqamat. Maqamat itu semacam ilhamat, karunia yang Allah simpan fi qurbil arifina, pada hatinya ahli ma'rifat. Wahiyah kinayatun anil ma'arifillahi, yaitu ma'rifat ketuhanan, allati yuridullah ta'ala, yang Allah datangkan pada hatinya, ilmu ma'rifat bahwa hanya Allah saja yang berhak disembah, mengakibatkan husnul ahwal. Husnul ahwal mengakibatkan husnul amal. Fatakunu sababan fi raf'id da'wah, maka menjadikan sebab diterimanya dakwahan doa. Wa adami ta'alluqi bi ghairil ma'ula, dan hilangnya berhubungan selain pada Allah saja dalam ibadahnya. Wa hadhihi thalathatul madhkuratu, 3 hal ini murattabun ba'du ala ba'din, itu ditartibkan sebagian dengan sebagian lain. Wa bihadat tadha qaul Imam Ghazali, disinilah jelas perkataan Imam Ghazali. Imam Ghazali ya. Insyaallah Imam Ghazali bilang 505 Hijriah, la budda fi kulli maqamin min maqamatil yaqini, diharuskan. La budda itu harus. Fi kulli maqamin min maqamatil yaqin, dalam setiap maqam, di maqam yakin itu, satu, min ilmin wa halin wa amalin, ada ilmu, wa halin, efek dari ilmu memunculkan hal dan munculkan amal. Fal ilmu yuntijul halal, ilmu itu karena mengenal Allah, ma'rifat pada Allah, yuntijul hal, mengakibatkan hal yang baik, beribadahnya karena Allah. Wal halu yuntijul amal, maka halnya itu mengakibatkan amalan yang baik. Jam berapa? La tatul dzikra wallahu a'lam. Allahumma shalli afdhalas salati ala ashabi makhluqat